Kita akan teruskan dengan yang, pertemuan sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk, share screen dulu gitu ya. Eee, jadi pertemuan yang sebelumnya kita, kemarin sempat membahas bagaimana, apa namanya, DAS begitu ya, kalau kita mau ulang sebentar supaya teman-teman nanti ingat lagi. Jadi DAS ini adalah, library Python yang dipakai untuk, menangani big data itu. Nah, salah teman-teman tadi mungkin belajar atau mendengarkan sharing gitu ya dari, teman, Kanatana gitu ya, yang membuat tentang data keramik begitu ya. Nah, itu salah satunya itu sebetulnya bisa kita manfaatkan menggunakan, DAS juga. Tetapi, DAS itu hanya bisa dipakai hanya untuk melakukan pengolahan atau processing datanya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman melihat, big data itu hanya sebatas memang kita itu berusaha untuk mengolah datanya, jadi data yang besar itu kita olah dengan menggunakan, metode begitu ya. Nah, salah satunya adalah DAS ini. Nah, DAS ini sebetulnya cara kerjanya sangat sederhana. Jadi, ini dia membagi menjadi chunk atau bagian yang kecil, kemarin sudah Kak Jo jelaskan. Nah, harapannya sebetulnya adalah ini adalah metode yang ditawarkan, supaya teman-teman itu ketika kesulitan gitu ya, teman-teman bisa memanfaatkan DAS-nya ini untuk mengolah data yang besar. Nah, keuntungannya menggunakan DAS kemarin sudah kita bahas, tapi, kita review sebentar. Jadi, kalau datanya sangat besar dan komputasinya paralel itu kita bisa menggunakan DAS. Nanti, saya akan coba untuk tunjukkan ke teman-teman setelah kita menyelesaikan, apa namanya, yang pertama ini untuk, masuk ke sebetulnya itu bukan datanya memang tidak langsung secara real time gitu, karena kemarin, apa namanya, pertimbangannya memang, terlalu besar dan karena sampai 2,3 juta data gitu ya. Tapi ini saya akan coba untuk buatkan simulasi secara sederhana dulu supaya teman-teman tidak kesulitan untuk memahami. Nanti kita akan mencoba melihat, batasannya DAS itu, kapan kita menggunakan DAS, kapan kita menggunakan Pandas seperti kemarin yang sempat ditanyakan gitu ya, supaya teman-teman ini dapat gambaran gitu. Karena DAS ini sebetulnya adalah, apa namanya, platform yang bisa kita gunakan gitu ya. Ya tentunya selain ada keuntungan ya, keuntungannya itu lalu kemudian kalau kekurangannya, ya algoritma yang terbatas, karena tidak semua algoritma di mesin learning tidak, itu bisa menggunakan DAS, kemudian overhead datanya kecil, kemudian untuk optimasinya pun ini juga kalau untuk melakukan tuning ini sebetulnya, cukup harus memakan memori yang besar sehingga kita harus menggunakan, cloud gitu ya. Kemudian GPU-nya terutama kalau kita menggunakan Google Colab seperti ini yang belum pro, itu tentunya juga akan terbatas begitu lah. Kemudian, framework tertentu juga masih, apa namanya, dalam perkembangan sih, karena kan Python itu kan bahasa pemrograman yang open source begitu ya, sehingga memang, masih perlu ada beberapa penyesuaian, kemudian banyak update. Nah, sehingga, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa secara langsung itu bisa diakomodasi, sehingga kadang-kadang tuh sampai harus menunggu update berikutnya dan kita yang harus harus apa namanya, rajin melihat gitu update-nya gitu. Nah itu, kemarin yang kita lakukan gitu ya. Nah kemudian, nah di contoh yang pertama kemarin itu, kita sudah sampai di ini. Kemarin kan kita sudah lakukan chunk ini, kita sudah bagi datanya kemudian, kita sudah lakukan pembuangan data ini, jadi data ini sudah kita hapus begitu ya. Kemudian kita buat partisinya nih, partisi ini berarti melakukan chunk sebetulnya. Jadi bagi datanya itu di-chunk atau dibagi menjadi, 3 bagian gitu ya. Itu harapannya supaya tadi itu, memanfaatkan jadi melihat melihat celah bahwa kalau seluruh data itu langsung kita unduh, itu akan berat sekali. Nah itu makanya kemarin kita lakukan partisi itu. Lalu kemudian kemarin, apa namanya, nama-nama kolomnya kita ganti dulu. Ini harapannya supaya kita mudah untuk melakukan analisa datanya. Lalu kemudian kita harus ubah dulu ke dalam datetime juga nih. Kemudian kemarin kita, apa namanya, belajar, datanya itu benar-benar harus berubah ke dalam bentuk datetime, terutama untuk data yang memang berbasis waktu. Sebagian besar data tentunya pasti yang berbasis waktu teman-teman. Jadi, selalu diingat bahwa, ketika kita sudah melakukan preprocessing, sebelumnya bahkan itu kita sudah harus bisa mengubah, dan melakukan cek apakah memang data yang, berupa datetime atau berupa waktu. Jadi masih ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada jam,
ada menit dan detiknya ini apakah memang sudah betul-betul memang sudah, formatnya itu sudah berubah ke arah format waktu. Nah itu yang mungkin, kita harus harus apa namanya, benar-benar perhatikan gitu ya. Lalu setelah itu kemudian tentunya kita harus melakukan pre-processing, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Jadi kita akan melakukan pre-processing teman-teman. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, di awal kemarin kita cek ternyata, di kolom humidity ini masih ada 500 sekian data dan dilihat itu ada satu data ini yang posisinya masih none gitu ya, atau kosong datanya. Lalu kemudian, ini persentasenya aja kita memang kecil gitu ya, kita lihat memang hanya sekitar kalau kita gabung hanya sekitar 0,2 sekian, 0,002 atau 2% lebih sekian gitu. Bahkan nggak sampai 2,5, nggak sampai 2,5%. Ya cuman memang, artinya meskipun kecil gitu ya, tetapi pilihannya adalah sebisa mungkin kita mencoba untuk mendekati data aslinya dengan cara kita kemarin, sama-sama belajar mengenai mean values. Jadi, sebisa mungkin itu datanya itu kita, gantikan dengan, data rata-ratanya. Jadi maksudnya, ini saya coba ulang kembali supaya teman-teman nanti, ingat kembali begitu ya. Nah maksudnya adalah misalnya dalam satu kolom ini gitu, di field 1 ini, jadi semua kolom field 1 itu kemudian dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan, jumlah datanya begitu. Itu jadi kemudian, jadi rata-rata gitu. Kalau kita perhatikan, rata-rata ini adalah pendekatan yang paling bisa setidaknya itu mendekati ya dengan data aslinya karena kalau kita lihat dari tampilan 5 data pertama ini, itu datanya cenderung masih di angka 30. Hanya, pergerakannya hanya di komanya gitu. Sehingga, kalau kita melihat dari gambaran datanya ini, otomatis kita bisa membuat sebuah pendekatan gitu. Nah, pendekatan kita menggunakan namanya mean. Nah, harapannya supaya data-data ini, contoh data yang none ini, tapi none-nya ini bukan di 4 ini gitu ya, tapi di tengah-tengah ini, di tengah antara V1, V2, V3, V4 dan sampai V6 ini, itu ada data yang none seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita lakukan, proses apa namanya, analisa kalau begitu, karena itu menjadikan dia menjadi sebuah data yang hilang atau missing. Nah, kalau kita hapus bagaimana, Kak? Kalau kita hapus, permasalahannya adalah kalau datanya memang mungkin masih sedikit, katakan sekarang dan kasusnya kan cuma 2% itu, tapi kan artinya kalau kita hapus itu sebetulnya adalah kita memang mengurangi jumlah data yang asli. Nah, kalau mungkin, ditanyakan gitu ya, nah apakah memang harus dihapus pilihannya atau kita harus gantikan dengan nilai tengah? Ya pilihan terbaik adalah sebaiknya itu kita memang, kalau dari beberapa jurnal penelitian memang menganjurkan untuk apalagi kalau data itu sampai jutaan gitu ya. Meskipun memang ada beberapa jurnal yang memberikan rekomendasi bahwa memang selama datanya itu mungkin masih di bawah hitungan 1% gitu, mungkin kalau dihapus tidak banyak pengaruh besar gitu. Tapi memang, eee, langkah yang mungkin lebih wise. Kalau kita bilang secara penelitian memang, ada juga memang yang menyebutkan bahwa sebisa mungkin itu kita, eee, tidak menghapus dulu, tapi kita menggunakan, apa namanya, nilai rata-rata tadi gitu ya. Harapannya, sayang itu 500 data itu sebetulnya juga meskipun secara persentase tidak banyak, tapi data ini cukup pengaruh nanti untuk akurasi. Ya kita bayangkan aja kalau kita punya data gitu kemudian datanya hilang, itu otomatis memang nanti akan menurunkan nilai akurasi. Salah satunya itu, akibatnya nanti adalah itu, terutama ketika kita mengolahnya dengan machine learning. Nah kalau, eee, ditanya begitu secara tegasnya ya sebaiknya sih kita mencoba untuk, mendekati data yang hilang itu digantikan dengan nilai tengah tadi. Itu yang kemarin kita bahas teman-teman, lalu kemudian setelah digantikan, lalu kemudian, nah kalau di DAS itu selalu ada kata-kata compute. Compute itu berarti kita hitung dulu. Artinya DAS itu perlu waktu untuk melakukan proses dulu sehingga tidak bisa langsung DAS itu memunculkan, apa namanya, hasil begitu ya. Nah, lalu kemudian, setelah datanya kemudian diisi, lalu kemudian nilai-nilai yang duplicate atau data-data yang double itu dihapus juga karena itu akan membuat pengaruh ke, akurasi terutama di machine learning begitu ya. Karena di kasus ini, kita mencoba melakukan, apa namanya, proses melakukan, prediksi begitu, datanya kan kita prediksi dengan menggunakan
3 mesin learning yang berbeda begitu. Ya teman-teman, lalu kemudian, kita hitung, nah setelah kita pastikan bahwa ini adalah bukti bahwa datanya sudah, clear atau clean. Ini data mentahnya sudah kita olah sehingga dan sudah kita lakukan pre-processing sehingga data ini sudah clear. Ini adalah, buktinya begitu supaya teman-teman nanti kalau berhadapan atau mungkin diperhadapkan dengan, mengerjakan tesis atau mungkin project begitu yang benar-benar menggunakan data real, itu, langkahnya jangan lupa selalu harus lakukan pre-processing hingga sampai datanya benar-benar memang, bersih dari data yang mungkin missing value atau mungkin datanya mungkin tidak punya nilai begitu ya. Nah itu kita pastikan dengan cara ini. Seperti teman-teman kemudian kemarin kalau kita mau menghitung statistik ini hanya untuk memberikan gambaran. Sekali lagi jadi, ini jumlah datanya ternyata ada sekitar 2.354.694 ini total datanya ada sekian. Ya, jadi, ada sekian lalu kemudian nah ini adalah kalau kita lihat ya ini adalah, data-datanya begitu. Lalu kemudian, nah mungkin yang lebih penting adalah kalau kita lihat sekarang ada di sini begitu setelah datanya kita, berikan, atau kita sudah proses kemudian datanya kalau kita lihat ini datanya sekarang, jadi seperti ini begitu ya. Ini kalau kita perhatikan sudah kolom-kolomnya sudah, punya nama file 1 sampai file 6, kemudian hour itu berarti ini jamnya itu ini sebetulnya hanya untuk kalau dibilang apakah harus dilakukan seperti ini Kak Jo, tidak sih sebetulnya, tapi ini hanya untuk memberikan informasi saja bahwa ini data ini tuh, di apa namanya, di sensor itu membaca data misalnya temperatur di indeks yang kernel ini itu pada jam 2, jam 14 siang, kemudian, tanggal 25 dan bulannya 10. Kemudian di weekday itu berarti minggu 2. Nah ini sebetulnya akan kita pakai ketika kita melakukan analisa yang, menggunakan, algoritma yang berbasis waktu. Contoh tuh ARIMA sebetulnya. Jadi, apa namanya, tapi nanti teman-teman akan belajar, itu bukan di mata kuliah ini, tetapi setidak-tidaknya teman-teman sudah pernah mendengar bahwa, ada satu algoritma juga yang kita pakai. Nanti kalau teman-teman bicara mengenai time series, itu, kita akan belajar, bukan machine learning sebetulnya, dia algoritma yang dipakai untuk, melakukan analisa data, misal dengan berbasis waktu seperti ini. Jadi waktunya seperti ini. Entah nanti kita ambil tanggalnya, kita mengambil trennya, kita mengambil pola musimannya begitu ya. Maka misalkan ya suhu itu ketika hujan dan ketika dia mungkin, panas gitu, pasti berbeda kan. Pasti otomatis kalau suhu ketika dia hujan dia turun. Nah, pada saat big day keberapa dia turun, kemudian pada jam berapa. Nah, hal-hal semacam itulah yang kemudian bisa kita lakukan gitu, analisa secara mendetail dan disitulah kemudian kolom-kolomnya yang dibutuhkan nantinya. Jadi itulah kenapa, dari awal itu sudah dibuatkan hour, day, month, dan weekday itu tujuannya untuk supaya kita bisa mengolah datanya lebih mudah. Jadi kalau kita analisa data terutama, karena kan kalau big data ini kan tujuannya bukan cuma hanya mengolah data, tetapi, harus sampai ke tingkatan kita harus bisa memvisualisasikan datanya. Dan membuat data itu bisa dengan mudah dibaca oleh orang lain yang membutuhkan gitu. Nah itu tugasnya dari big data gitu dan kita sebagai data analis, seperti itu. Kemudian kita menghitung korelasi ini tujuannya kemarin, tidak lain adalah kita mencoba mencari tahu hubungan antar variabel. Jadi karena ini kasusnya prediksi, jadi kita nanti bisa juga mendapatkan informasi selain, waktu, kemudian, apa namanya, nilai dari masing-masing, kolom ini gitu ya. Itu kita bisa tahu sebenarnya di antara 6 variabel ini temperatur, humidity, pressure, altitude, PM10 dan PM25 ini mereka punya korelasi kah? Nah, karena dari situlah kita nanti bisa melihat kalau kita bisa mengetahui ada korelasi, itu akan memudahkan kita juga, teman-teman. Untuk kita bisa membuat datanya itu lebih, apa namanya, visible buat kita untuk artinya kita bisa melihat kalau memang ada korelasi, berarti itu artinya kita bisa mendapatkan satu hubungan gitu antara dua variabel yang atau lebih bahkan untuk kita bisa mencari tahu atau melakukan penelitian gitu. Ini contoh yang sederhana sekali sehingga saya sajikan ini supaya teman-teman ini bisa, mendapatkan, gambaran gitu ya. Contoh ketika tadi teman-teman juga belajar mengenai data keramik tadi,
itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat sangat baik gitu ya, sangat menarik gitu. Karena, di data keramiknya sendiri itu bisa dikenali pola-polanya begitu. Ada pola tertentu yang ketika customer itu mungkin mau beli gitu ya, itu tentunya juga tidak, apa namanya, bukan hal yang juga langsung mudah gitu ya. Karena pastinya data itu kan disimpan dulu di database, kemudian, ketika dia ada masukkan input, baru kemudian, inputnya dibandingkan dengan data yang sudah ada di dalam database-nya kita. Nah, tapi proses pengolahannya itu membutuhkan big datanya itu, sehingga makanya kalau dalam case yang data keramik, pola data keramik itu tentunya datanya juga mungkin kalau berbasis waktu mungkin juga, apa namanya, tidak selalu harus digunakan begitu ya. Tetapi, pengenalan polanya itu kan dia menggunakan algoritma tertentu sehingga, pola itu bisa dikenali begitu. Tetapi pengolahan big datanya kan sudah ada, artinya data itu karena itu berupa gambar, image bukan berupa teks seperti ini. Itu memberikan gambaran ke teman-teman nanti, bagaimana sih kalau kita mengolah data menggunakan teks, kayak contohnya seperti ini, bukan teks sorry, berupa angka gitu ya, numerik, tetapi kalau menggunakan gambar atau image, itu cara pelakuannya berbeda lagi begitu. Tapi pada dasarnya, di situ pasti pengolahan big datanya pasti ada. Ya teman-teman, nah ini adalah contoh kita menggunakan SNS heat map. Jadi heat map itu sebetulnya menunjukkan seperti ini. Jadi heat itu maksudnya, dia menggunakan gambar warna tertentu untuk menunjukkan hubungannya gitu ya. Kalau biru ini maksudnya menunjukkan dia kuat sebetulnya. Ini kalau ini juga ini sangat kuat ini bahkan. Kalau ini kuat gitu ya, ada yang kuat sekali, sangat kuat begitu. Nah, intinya kalau misalnya dia di atas 0,5 itu sudah, secara teori itu dianggap bahwa dua variabel itu punya hubungan yang kuat. Contoh ini PM1 dengan PM25 ini kan, dia 0,2 ini berarti punya korelasi yang kuat. Artinya ini positif, artinya kalau nilai, PM1-nya ini naik, PM25-nya juga akan naik, konsentrasi juga akan naik. Atau misal 0,92 ini altitude dengan, pressure, ternyata kalau nilai altitude-nya itu semakin naik, pressure-nya semakin turun. Atau kebalikannya, misalkan nilainya pressure-nya itu turun, altitude-nya dia akan semakin naik gitu misalkan. Jadi ini base dari ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antar variabel, atau misalnya humidity dengan temperatur. Jadi kalau misalkan di sini kelihatan sekali ini kan nilainya kan 0,berapa ini, 0,66 juga kuat. Tapi minus, artinya kalau nilai temperaturnya naik, humidity-nya yang turun. Nah, itu menunjukkan hubungan antar variabel yang nantinya bisa kita olah sebetulnya. Nah, itulah kenapa kita kemudian bisa melakukan prediksi, karena kita sudah melihat ada korelasi di sini. Itu teman-teman. Itu lalu kemudian supaya data itu tidak terlalu besar gitu ya, untuk membuat analisa trennya ini kita bisa gambar dengan menggunakan namanya resample ini. Jadi resample itu ya kita tidak menggunakan seluruh datanya, tetapi kita hanya ambil sampel. Nah, kalau dalam kasus ini kita menggunakan satu hari itu berarti 1 hour. Nanti teman-teman bisa explore dari coding ini, teman-teman bisa lakukan misalkan diganti ini tidak saya ganti di sana ya, tapi saya bagi misalkan 30 second itu bisa, database-nya besar. Aduh, sorry sebentar. Atau misalkan teman-teman mau membuat dalam bentuk 1 hour, misalkan 2H itu juga bisa. Teman-teman membuat 2 hour itu juga bisa, dan seterusnya. Jadi atau misalkan cuma teman-teman menggunakan H itu juga bisa, atau teman-teman menggunakan 60 second misal, itu juga bisa, dan seterusnya begitu. Jadi ini hanya memperlihatkan bagaimana data ini bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi sampel itu tujuannya nggak lain adalah supaya kan kita tidak perlu semua gitu ya, paling nggak kita dapat gambaran secara garis besar. Kalau di kasus ini berarti ini kita melakukan resampling selama per 1 jam. Jadi hanya setiap 1 jam diambil satu, setiap 1 jam diambil satu, sehingga dari 2,3 juta data mungkin 2,4 juta data itu malah hampiran. Itu datanya tidak semua kita gunakan, sehingga juga bisa menghemat memori begitu. Kalau kita lihat, kalau kita plot jadi seperti ini nanti. Nah, itu dia. Nah, kita bisa melihat trennya gitu di saat kapan. Nah, kalau teman-teman minggu kemarin juga sempat ditanyakan gitu ya, Kak, ini kok di antara 2024 yang 7 ini kan sempat ada yang berlubang dan nggak nyambung gitu. Nah, ini ada sesuatu yang tidak sesuatu yang bisa kita amati juga gitu.
teman-teman perhatikan ini kan sebenarnya nyambung semua nih, harusnya kan tapi kenapa ini putus, Kak? Nah ini, di lingkungan kita juga diskusikan bahwa ada kemungkinan juga bahwa, bisa jadi sensornya memang karena sensor ini bisa bermasalah gitu ya, atau karena memang sensornya pernah mati. Sehingga di rentang waktu tertentu dia, tidak melakukan pengukuran sama sekali, sehingga datanya ini putus jelas ini. Data ini putus. Jadi, di 2027 ini dari ke-4 ke-7 ini kira-kira di bulan yang ke-6 ya, itu sempat ada yang putus ini, beberapa waktu itu sempat putus. Ya memang di waktu itu memang, sempat memang sensor ini memang bermasalah karena, listrik mati gitu ya, padam sempat beberapa jam sehingga akhirnya dia tidak bisa melakukan recording gitu. Nah memang kelemahan dari yang saya buat itu memang saya belum membuat, data yang dia itu dilengkapi dengan kapasitor untuk menyimpan energi sehingga ketika dia mati ya kayak UPS lah. Ketika mati dia seharusnya dia tetap bisa jalan terus gitu. Nah itu salah satu hal yang, secara secara apa ya, penelitian bisa di-improve atau bisa dilakukan perbaikan begitu ya. Itu contoh saja supaya teman-teman, bisa mengetahui bahwa, di hal semacam ini kita sudah bisa melakukan namanya analisis begitu. Lalu kemudian ini kalau humidity jadi kita gambar satu persatu. Jadi ini setiap variabel kita gambar, contoh ini juga sama ini ada di sana ada Mali, ini nggak mungkin bisa seperti ini pasti ada sesuatu juga. Ya itu tadi, jadi kita melihat cukup banyak hal yang bisa kita ekspor gitu ya teman-teman. Nah misalnya di area ini juga sama ini, dia sempat putus juga ini. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini adalah trennya yang untuk PM25. Jadi data tertingginya ada di sini, di bulan Juli. Ini nilainya cukup tinggi, ini artinya di field 5 ini berarti artinya di PM1 ini. Nah ini PM1 ini cukup tinggi. Ini cukup tinggi. Lalu kemudian di PM25 itu justru masih di tahun 2025 di bulan Januari kira-kira. Oh di bulan 2 mungkin. Ya di antara 1 sampai 4 ini. Tapi kita mungkin nggak bisa Mas ya. Kalau kita nggak persis ya asumsi kita bisa jadi mungkin di bulan kedua gitu ya. Jadi ini tinggi memang. Selain itu di daerah ini juga tinggi gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang misalkan apakah itu memang di saat itu memang masih hujan gitu, atau memang ada hal lain gitu yang bisa kita. Nah data ini tidak bisa secara langsung bercerita semua gitu, tapi ini yang menunjukkan ada data yang dia memang benar-benar menunjukkan bahwa ada satu waktu dia itu tinggi sekali gitu nilainya. Nah kenapa itu? Nah itu yang sebetulnya kita bisa dan kita harus cari tahu gitu ya teman-teman. Tidak sekedar hanya ini hanya bisa menunjukkan indikasi begitu. Tapi kalau mau tahu lebih, artinya kita juga sebagai yang punya data gitu harus punya data lain, misalnya data cuaca pada waktu itu, apakah itu hujan atau tidak. Karena kalau waktu hujan itu pernah dicoba diukur dengan menggunakan sensor ini, itu memang biasanya nilai PM-nya terutama PM yang di 2 PM10 maaf, PM10-nya itu biasanya akan cenderung naik gitu. Tapi ini di PM25 masalahnya. Nah, PM25 juga waktu hujan itu memang juga punya kecenderungan naik. Kalau teman-teman perhatikan dari sini, nah itulah benar kita bisa punya korelasi tadi. Ini salah satu contoh kita melakukan analisa data. Kalau teman perhatikan ini PM1 dan PM25 ini. Benar kan kalau PM1-nya naik, biasanya PM25 juga naik. Nah, berarti memang sudah betul gitu. Ketika dia naik, ini juga naik nih. Ini ada kenaikan, juga ada kenaikan. Nah, cuman PM25 ini cukup tajam naiknya. Nah, apa yang mempengaruhi ini? Nah, itu bisa kita analisa. Ya, karena konsentrasinya kalau ketika hujan itu kan sebenarnya kita perhatikan ketika kita itu kan terjadi karena dia kan dari awan ya. Tetapi kan di udara itu kan juga pasti ada debu, ada apa namanya partikel-partikel yang di udara juga. Kemudian ketika kena hujan dia turun ke bawah. Nah, konsentrasinya itu yang kemudian terbaca oleh sensor gitu ya. Sensor ini bisa membaca apa namanya konsentrasinya itu partikelnya ada berapa jumlahnya. Nah, ketika dia terjadi misalnya hujan gitu ya, dia akan naik juga. Nah, tapi cukup tinggi ini. Nah, apakah hujannya lebat, apakah hujannya sedang, atau ada pengaruh misalkan anginkah itu sehingga kemudian sensornya sampai membaca sampai tinggi sekali gitu. Nah, itu yang sebetulnya lebih menarik untuk kita bisa kupas teman-teman.
Jadi ketika kita melakukan pengolahan data, kalau datanya sudah betul-betul memang bersih, hasil yang kita peroleh jadi bisa seakurat ini gitu ya. Minimal dia benar-benar bisa menunjukkan ada sesuatu pergerakan gitu di waktu tertentu begitu. Oke, mungkin apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusikan dulu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu sambil berjalan silakan teman-teman boleh tanya gitu ya. Lalu kemudian, nah ini kalau distribusi analisis sebetulnya hanya untuk mencari ininya. Nah, kita mencoba menggambar gambar histogramnya ini dari persebaran datanya. Dari sini kita bisa tahu bahwa contoh ini dari temperatur ini ya distribusinya kalau kita lihat secara rata-rata dia berkisar dari 20 sampai 35 derajat. Sementara humidity ini berkisar dari 30 sampai 100 dengan sebaran yang paling agak besar itu ada di antara nilai 90 ke atas sampai 100 begitu. Itu kalau di sini berarti kan di antara sekitar 20 sekian, ini 20 ya misalkan kita mau apa namanya segi menebak ini 23 sampai sekitar 20 sekian ini juga. Ini kan 30 di sini. Nah, itu ya. Jadi angka ini sangat sangat bisa menjadi sebuah indikasi buat kita begitu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa kita menggambar histogram? Histogram itu kalau secara matematika kita itu pengen tahu bagaimana sih persebaran si datanya itu gitu. Kayak pressure ini kalau kita lihat itu ada di antara nilai, ya ini kalau kita lihat ada dunia sedikit 930 sampai 940 sekian gitu. Rentangnya di situ, lalu kemudian kalau nilai puncaknya ada di sini dia. Jumlah tertingginya itu ada di antara 936 sampai 937 lah kira-kira. Kemudian di altitude itu dia rentangnya dari sekitar 600 lebih, 600 sekian sampai ke 700 sampai 725 gitu ya. Dengan nilai tertingginya dia itu di antara 650 ke atas sampai di bawah 675. Nah, itu kita bisa lihat dari data histogram. Sementara kalau yang PM1 ini kita lihat dia benar-benar lebih banyak di angka ini. Apa namanya di antara 0 sampai 1 ini belum sampai di 1 dia sudah besar itu ini ya. Kemudian kalau di PM25 ini polanya sama dengan yang di PM1. Tapi cenderung tidak ada persebaran data lain gitu. Nah, itu jadi kita bisa melihat gitu teman, kecenderungan datanya itu seperti apa. Dengan kita menggambar histogram kita jadi tahu persebaran datanya, kita tahu kecenderungannya dia seperti apa. Karena dari persebaran data ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sih karakteristik dari masing-masing apa namanya masing-masing variabel ini. Itu yang apa namanya terjadi seperti itu. Lalu kemudian ya ini kita apa namanya coba melihat kalau misalnya kita menggunakan memorinya, menggunakan dasar itu dengan data segitu banyak kita memakan berapa sih sebenarnya 24 ini. Jadi kita memakan seenggaknya sekitar 179 hampir 180 mega gitu ya. Hampir segitu data yang kita pakai untuk memorinya, maksudnya memori yang kita pakai untuk apa namanya melakukan processing utama di datanya di DF-nya ini, data yang di awal tadi. Nah, misalnya kita melakukan prediksi PM25-nya, target itu berarti yang mau kita prediksi. Jadi di kasus ini saya cuma mau menunjukkan aja, teman-teman tidak menggunakan prediksi nggak masalah. Jadi ini salah satu contoh aplikasinya bagaimana kemudian DAS ini bisa kita terapkan untuk melakukan proses regresi begitu ya, atau prediksi begitu. Nah, ini fiturnya tadi dari ini. Jadi ini PM25 ini kenapa dihilangkan karena dia dijadikan target untuk diprediksi. Itu maksudnya begitu. Kemudian untuk memprediksi PM25 ini kita menggunakan temperatur, humidity, pressure, altitude, PM1 dan kolom-kolom yang hour, day, month, dan weekday-nya ini. Ya. Kemudian kita coba ini, mari kemudian dipisah. Jadi kalau kita lakukan apa namanya prediksi, biasanya kita pisahkan dia. Jadi itu sebagai feature itu berarti maksudnya adalah faktor yang akan dipakai untuk memprediksi. Jadi PM25 ini akan seperti apa sih ke depannya gitu ya.
Nah, cuman kalau kita lihat sebenarnya itu weekday, months, day, hour, dan hour itu sebetulnya 4 ini sebenarnya nggak kita perlukan. Seharusnya kita yang butuhkan yang temperatur, humidity, pressure, dan altitude aja udah cukup sebetulnya. Dan PM10 ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang, ya ini targetnya. Jadi Y itu adalah targetnya, artinya nanti machine learning. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bermain dengan machine learning. Jadi part dari pengolahan big datanya sendiri itu sudah hanya berhenti sampai di proses analisa seperti ini. Jadi datanya sudah kita unduh, kita bersihkan dulu, kita pre-processing, kemudian kita lakukan visualisasi data seperti ini, baru kemudian data yang sudah bersih kemudian kita lempar masuk ke sini gitu ya. Nah ini. Nah kemudian biasanya itu kalau di machine learning ini data ini 20%-nya akan digunakan sebagai data tes, 20% data, 20% dari data asli itu akan digunakan untuk proses tes, untuk testing, bukan proses lagi tapi untuk melakukan testing, untuk tes. Berarti yang 80% itu digunakan untuk training machine learning. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau di machine learning apapun biasanya itu dia akan kecuali yang melakukan kalau untuk regresi itu pasti akan dilakukan seperti ini. Ya, jadi regresi itu pasti. Jadi biasanya data akan dipisah 20% untuk melakukan tes, 80% digunakan untuk training begitu ya. Kalau kemudian jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tadi ada 2.400.000 data ya, berarti 80% dari 2.400.000 itu berapa? Itu dipakai untuk training supaya model ini belajar, namanya aja machine learning kan. Nah dia learningnya belajar dari data yang ini, dari data, makanya kenapa ini dipisah dan namanya data train dan data test ini. Jadi nanti data yang train itu berarti dipakai untuk training, test berarti dipakai untuk melakukan testing. Seperti itu, supaya kita bisa melihat bagaimana sih ketika si machine learning ini dijalankan, apakah modelnya itu bagus apa enggak sih untuk melakukan entah itu prediksi, entah itu melakukan klasifikasi. Jadi tugasnya si big data ini sebetulnya hanya membantu untuk melakukan proses supaya inputnya ini nanti kemudian bisa mulus gitu ya, datanya mulus sehingga tidak ada masalah ketika dia dipakai untuk melakukan proses proses training begitu. Itu tapi apakah akurat atau tidak memang sangat tergantung dari model machine learning-nya. Nah itu yang sebetulnya akan teman-teman akan lihat gitu. Nah ini kita menggunakan linear regresi di sini. Jadi model kemudian di fit. Nah fit ini berarti maksudnya adalah jadi di proses inilah ini dilakukan proses trainingnya. Ini dilakukan proses training datanya. Proses training datanya. Jadi ini saya yang menunjukkan bagaimana setelah big datanya itu selesai diproses, itu kita gabungkan dengan machine learning. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah belajar machine learning, tapi setidaknya teman-teman hari ini bisa melihat dulu bagaimana sebuah big data itu bisa kita pakai untuk kemudian dilempar ke machine learning sebagai inputnya terutama. Itu dapatnya dari data yang sudah di-processing tadi. Nah ini modelnya akan keluar seperti ini. Ini berarti modelnya sudah berhasil dieksekusi. Kemudian datanya sudah bisa dilakukan proses training. Fit itu berarti melakukan training. Ini berhasil dilakukan training. Lalu kemudian kalau kita lihat ini berarti kita menggunakan namanya regresi linear berganda. Jadi karena variabelnya ini kan ada ini berarti kayak regresi linear berganda itu artinya kita mencoba melakukan proses prediksi, tetapi variabelnya kita menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel, ada 9 variabel yang kita gunakan untuk memprediksi nilai PM25 tadi. Jadi kalau misalnya dibuat variabel itu sebenarnya adalah temperatur itu X1, humidity X2, pressure X3, altitude-nya X4, ini X5, X6, X7, X8, X9. Jadi ada 9 variabel yang akan dipakai untuk memprediksi nilai PM2.5-nya. Nah ini nilai koefisiennya kalau secara matematika mungkin teman-teman sedikit ya. Saya akan coba share. Jadi persamaan aslinya itu kalau teman-teman nanti belajar gitu ya. Sebetulnya persamaan aslinya akan seperti ini nanti.
Jadi kalau secara matematikanya itu dia itu Y itu sama dengan A. Jadi ada satu konstanta dulu ditambah dengan B1 dikali X1. Nah, X1-nya itu adalah temperaturnya itu. Jadi kalau secara matematika regresi linear berganda itu seperti ini. Kalau secara matematika, nanti teman-teman belajar, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena mata kuliah kita bukan di machine learning, teman-teman. Tapi saya hanya menggambarkan supaya teman-teman nanti memahami yang terjadi gitu ya. Jadi secara komputasinya itu dia akan melakukan seperti ini sebetulnya. Ditambah B6. Kalau ada 9 variabel, jadi dia akan lakukan seperti ini. B7, X7, ditambah dengan B8, X8, ditambah B9, 9. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada koefisiennya dulu, koefisien regresinya, lalu kemudian baru, ya nilai B1 itu berarti sama aja seperti ini nanti. Temperatur B1 sudah bisa kita dapatkan. B1-nya itu berarti ini. Kemudian B2-nya itu ini, B3-nya ini, B4-nya ini, B5-nya ini, B6-nya ini, terus seperti itu nanti. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada satu persamaan. Nah, Y-nya ini adalah tadi itu PM2.5-nya tadi yang diprediksi. Jadi nanti ini akan membentuk sebuah rumus. Nah, rumusnya itu kemudian akan dibagi untuk prediksi. Misal kita kan hanya punya nilai sampai ke 9 gitu ya. Nah, kita misalnya kita masukkan nilai yang kita punya data sampai ke 2.400.000 kan. Nah, nanti data yang ke 2.600.000 dimasukkan, misalkan nilai X-nya berapa yang terukur itu dimasukkan. Jadi tapi secara otomatis ya. Jadi secara otomatis dia akan masuk ke model ini, kemudian di training gitu. Nah, itu selama training dilakukan seperti ini. Jadi persamaan itu masuk ke situ, masuk satu persatu begitu, dan nanti tinggal nilai X-nya itu didapat dari ininya. Kita kan bisa dapat nilai X-nya itu didapat dari ini. Nah, ini dia. Jadi secara otomatis kan ini kan melakukan coding ya. Jadi tapi secara manual konsep kerjanya itu seperti itu, teman-teman. Ini yang terjadi ketika teman-teman bermain dengan regresi linear. Tapi ini regresi linear menggunakan regresi linear berganda. Lalu kemudian nah ini tes nih, berarti kita sudah melakukan prediksi, kita sudah mencoba melakukan tes ke modelnya. Jadi di sini X test itu berarti menunjukkan bahwa data yang kita tes menggunakan model yang tadi kita buat menggunakan model ini. Ini modelnya adalah ini yang didapat dari sini. Jadi misalkan itu jadi A-nya kita memang nggak tahu karena tidak kita tampilkan di sini gitu ya. Ditambah dengan B1 ditambah dengan minus 7,53 X1 ditambahnya begitu. Itu modelnya kemudian kita tes. Nah, untuk mencari nilai tertentu begitu ya, nilai pastinya nilai berikutnya. Dan kemudian kita akan mencoba menghitung menggunakan mean absolute error, MAE, itu tujuannya adalah untuk melihat performansnya dia. Ini yang dibandingkan adalah nilai tes dan nilai prediksinya dia. Jadi antara nilai yang diteskan ke model dengan yang diprediksi itu akan kita bandingkan. Kemudian menggunakan root mean square error. Jadi RMS itu root mean square error, artinya nilai rata-rata errornya itu kemudian akan di akar. Kalau yang ini kan adalah min itu berarti rata-rata errornya itu kan secara mutlak akan langsung dihitung. Tidak di akar, tidak dikuadratkan, tapi yang dicari rata-ratanya aja. Kemudian kalau R2 score itu berarti kita mencari nilai langsung berapa nilai akurasinya dia. Akurasi prediksinya. Kalau kita hitung, ini ternyata errornya besar juga nih. Kemudian ternyata skornya rendah sekali, 40%, 40,61 kita lihat. Berarti itu nilai akurasinya cuma 40,61. Seperti itu teman-teman. Jadi ini contoh pertama. Jadi ketika teman-teman sudah melihat dasnya sudah kita gunakan, tapi sangat sederhana sekali gitu ya. Kemudian hasilnya kemudian kita pre-processing gitu ya. Kemudian baru kita gunakan dia untuk melakukan prediksi gitu. Kita save dalam bentuk parquet. Lalu kemudian menggunakan random forest. Nah, random forest itu sebetulnya banyak variabel ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa mencoba-coba, misalnya ini estimator itu berarti menggunakan 20 kali gitu ya, coba. Kemudian depth itu berarti karena random forest itu kan dia bentuknya adalah turunan dari decision tree nantinya. Nah, itu kalau depth-nya teman-teman ubah semakin banyak depth-nya ya, dia semakin detail memang, tetapi problemnya dia bisa overfit. Karena kalau random forest ini adalah satu jenis machine learning yang sangat sensitif terhadap data yang kompleks. Jadi meskipun dia adalah
sudah berupa random forest itu sebenarnya lebih baik kinerjanya dibanding dengan yang decision tree gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak, jadi bayangkan dia bentuk pohon yang benar-benar akarnya itu banyak sekali gitu. Nah kalau terlalu rumit, itu yang terjadi seringkali kemudian dia tidak bisa melakukan prediksi dengan tepat. Nah, itu yang terjadi. Nanti teman-teman bisa explore di sini. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam ke machine learning karena ini bukan mata kuliah machine learning. Supaya teman-teman paling nggak pernah tahu dulu, oh pernah ada namanya linear regresi, ada pernah namanya random forest. Nanti teman-teman bisa bermain dengan max step-nya dan ini. Kalau random step ini nggak perlu diganti karena random step ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengunci supaya data itu nggak berubah-berubah. Jadi hasil prediksinya tetap dan tidak berubah terus begitu. Itu menggunakan random step 42 ini. Nah, kemudian di feed sama seperti tadi, dilakukan training, kemudian diprediksi. Nah, kemudian dihitung nilainya sama seperti tadi, errornya, menggunakan mean absolute tadi, menggunakan RMSE, dan menggunakan R2 score. Nah, hasilnya seperti ini. Agak naik, tetapi ya tidak jauh sekali ya, hanya 42,61%. Itu lalu kemudian kita menggunakan yang terakhir, menggunakan XGB regressor. Ini sama, teman-teman nanti bisa silakan bermain-main dengan ini. Estimator sama kira-kira seperti tadi gitu ya. Ada sekian banyak kali dia dilakukan perulangan supaya dia dilatih. Jadi 300 itu berarti otomatis menunjukkan bahwa dia dilatih sampai beberapa sekian ratus kali begitu. Learning rate ini bisa kita ubah-ubah nanti. Nanti teman-teman bisa ekspor gitu kalau learning rate dinaikkan atau diturunkan itu pengaruhnya bagaimana. Nah, max depth kira-kira logikanya hampir sama dengan tadi. Kalau semakin max depth-nya semakin banyak itu seharusnya dia semakin akurat ya. Cuman nah kalau di penelitian kita harus itulah yang dilakukan gitu. Kalau max depth-nya sampai maksimal berapa kalau dengan data seperti ini itu dia masih akurat gitu ya. Nah, subsample itu berarti kita menggunakan sampai berapa kali kita melakukan. Jadi sampelnya dipecah-pecah itu sampai berapa kali. Random step sama, kemudian kalau kolom ini berarti biasanya menyesuaikan dengan subsample-nya ini. Ya, kemudian n-job min 1 ini sebetulnya maksudnya adalah bukan minus ya, tetapi dia itu dilakukan proses dari kolom yang terakhir, artinya targetnya. Job itu berarti data yang terakhir ini berarti di kolom yang paling terakhir min 1 itu yang akan dilakukan proses regresi. Nah, hasilnya sama nih kalau kita lakukan training, ya, nanti akan keluar otomatis seperti ini tuh, banyak sekali variabelnya. Lalu kemudian kita lakukan testing, kemudian kita hitung nilai MAI-nya, kita hitung RMSE-nya gitu ya. Kemudian sama juga R2 score itu berarti akurasi. Kalau kita lihat ya lumayan signifikan, meskipun masih jelek ya. Ini 47,48% atau ya 47,5%. Nah ini contoh gitu ya bagaimana kalau kita mengolah big data dengan menggunakan DAS-nya tadi. Tapi ini memang masih sederhana sekali. Kita bandingkan nanti caranya seperti ini. Jadi kita buat data frame dulu. Dibuat data frame modelnya ada 3 tadi, linear regression, random forest, dan XGBoost. Lalu kemudian R2 score dan RMSE-nya dan juga MI tadi kita buat seperti ini. Kita harus mengambil variabel-variabelnya seperti ini sesuai yang sudah kita buat di atas. Jadi kita harus menggunakan RR, RF, XGB gitu ya. Jadi ini sudah variabel yang di atas itu kita panggil ulang ya supaya dia bisa tampil. Kemudian kita lakukan comparison dengan melakukan swap. Nah, kita akan lihat ascending itu berarti dia naik. Kalau descending itu berarti dari kecil ke besar. Kalau descending itu dari besar ke kecil. Kalau teman-teman perhatikan itu dia. Nah ini kan kalau kita lihat ascending gini. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita jadi bisa tahu perbandingannya langsung. Kalau secara akurasi, itu perbandingannya ini yang paling besar. Artinya ini dari ascending itu maksudnya, kita melihat dari yang akurasinya, nilai R2-nya itu paling bagus gitu ya, ini 47%. Kemudian ini 42%. Jadi ini ternyata secara berurutan ascending naiknya seperti ini. Jadi nilai, kalau dilihat dari modelnya, dengan dataset yang tadi kita gunakan itu, XGBoost itu masih nomor 1. Tapi ini jelek sekali, artinya masih 50% aja nggak ada. Tapi dari ketiga model itu, yang terbaik adalah XGBoost ini. Ini contoh kalau kita mau sampai ke arah analisa sampai melakukan proses regresi itu seperti ini. Kemudian secara waktu proses, kalau kita lihat ini sama. Kita hanya menghitung nilai time dikurangi 1 berarti maksudnya waktu akhirnya dia selesai proses.
training dikurangi dengan waktu mulai. Jadi saat akhir dikurangi dengan saat awalnya dia. Jadi tiga-tiganya kita tes seperti ini sama codingnya. Lalu kemudian kita buat comparisonnya. Datanya kita buat tabel, kemudian kita bandingkan di antara ketiganya. Dan kalau teman-teman perhatikan secara training time XGBoost ini butuh waktu yang paling cepat, cuma 0,52 detik. Lalu kemudian kalau random forest itu butuh waktu 276,30 detik. Kemudian linear regression itu paling lama, 415,74 detik. Nah dari sini kita sebenarnya bisa, jadi kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh teman-teman, bagaimana big data itu diolah menggunakan DAS, lalu kemudian kita bisa melihat. Tapi kalau ini memang belum membandingkan dengan Pandas ya, ini hanya murni satu metode gitu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa kita hanya menggunakan satu metode dulu, kemudian kita gunakan langsung untuk coba melakukan prediksi dengan menggunakan 3 model gitu. Jadi kegunaannya dari big data itu seperti itu. Ya, kemudian kalau kita lihat ini hanya menunjukkan fitur important, itu berarti maksudnya adalah dari proses yang tadi kita lakukan itu data yang paling important itu ada di mana sih? Nah itu ternyata months. Berarti waktu ini punya pengaruh yang cukup besar. Bulan itu ternyata punya satu nilai important. Dan biasanya kita kalau misal mau mengambil nilai yang tertinggi itu biasanya kalau di sini harusnya kita menggunakan yang memang paling important gitu ya. Artinya dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata data yang month ini pengaruhnya besar sekali bulan itu. Karena ternyata di bulan tertentu misalnya itu musim hujan atau tidak, itu datanya ternyata sudah bisa terbaca bahwa ini adalah fitur yang paling punya pengaruh besar di antara 9 variabel yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan yang ini kan berurutan nih. Jadi yang paling kecil nanti adalah PM10. Ini berurutan dari paling ini, kemudian humidity itu nomor 2, weekday nomor 3, day nomor 4, dan seterusnya gitu. Sampai kemudian terakhir itu PM10. Artinya kalau ditanya, terus sebenarnya buat apa sih Kak Ju? Nah, dengan kita tahu importance-nya ini berarti kita tahu variabel mana yang memang punya pengaruh yang cukup besar begitu ya. Terutama ketika kita melakukan analisa data yang seperti ini. Itu mungkin itu di bagian part pertama sudah saya selesaikan. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjutkan? Adakah teman-teman yang mungkin mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Ada. Apakah ada nih? Apakah masih ada semua nih? Jangan sampai nggak tidur ya teman-teman. Karena sudah malam juga kita kuliahnya. Jadi harapannya teman-teman benar-benar dapat sesuatu ya. Minimal sekali teman-teman memahami bagaimana konsepnya. Jadi dasar tadi kan dipakai untuk hanya membagi dulu. Kemudian secara paralel dia digunakan untuk memproses datanya, kemudian sampai data itu bersih selesai. Sebetulnya kalau big datanya sampai di sana, tapi kemudian dilanjutkan dengan proses prediksi gitu. Apakah ada mungkin yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Apakah mungkin ada? Belum ada teman-teman. Kalau belum, saya akan coba lanjutkan dengan yang kedua. Jadi saya juga tidak akan terlalu sampai jam 9 enggak, supaya teman-teman juga bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan, karena sebenarnya mau saya sampaikan itu sesuatu yang masih sederhana gitu ya, artinya sesuatu terapan yang tidak sulit, tidak juga bertele-tele gitu, sehingga kita juga tidak makan waktu sampai harus berjam-jam begitu untuk perkuliahan malam ini begitu. Apakah ada mungkin? Oke, teman-teman, nah ini yang kedua. Setelah tadi teman-teman melihat bagaimana implementasinya ya. Jadi di sesi yang perkuliahan pertama sampai malam ini itu di awal saya menunjukkan bagaimana satu metode sederhana namanya DAS kita pakai untuk memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana kemudian itu bisa diproses untuk melakukan big data processing sampai kemudian dia pakai untuk melakukan proses prediksi begitu. Nah, di yang kedua ini saya mau tunjukkan bagaimana sih sebetulnya kalau datanya real time itu mungkin saya kira mungkin tidak gitu. Tapi ini kan real time data analitik simulasi. Jadi kita masih menggunakan simulasi. Dan tujuannya adalah supaya teman-teman ini bisa memahami konsep dan arsitektur pemrosesan data real time.
tapi masih kita menggunakan simulasi begitu ya. Kemudian harapannya teman-teman juga bisa nantinya itu setidaknya konsep yang tadi teman pelajari itu bisa diimplementasikan menggunakan DAS. Ya, terutama untuk mengolah dan memproses dan juga analisis data dengan jumlah yang besar seperti tadi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa mengevaluasi kinerja dan efektivitasnya DAS itu dibandingkan dengan sebenarnya dibandingkan dengan PANDAS. Itu harapannya seperti itu. 3 ini yang mau jadi tujuan kita gitu ya. Kemudian capaiannya adalah supaya teman-teman ini bisa nantinya kalau teman-teman nanti terutama sih kalau teman-teman nanti di ujian protesis gitu ya, atau teman-teman nanti sudah sampai di ujian akhirnya teman-teman kalau misalnya ada berhubungan dengan big data itu teman-teman bisa menjelaskan konsep ini, analytic data, bahkan bisa melakukan simulasi gitu ya menggunakan DAS kalau memang terpakai. Tetapi setidaknya konsep ini bisa teman-teman nantinya gunakan sebagai alternatif kalau teman-teman memerlukan gitu. Dan yang terakhir adalah bisa mengevaluasi teman-teman dan analisa hasil tadi itu seperti tadi. Nah, kita kan langsung lihat aja teman-teman ini capaiannya, lalu kemudian nah instalasinya seperti ini. Ini adalah library yang biasanya ada di dalam DAS. Jadi saya tidak menjelaskan. Kemudian grafis ini fungsinya adalah untuk nanti ada satu tampilan di bagian bawah untuk menunjukkan apa prosesnya gitu, DAS-nya gitu. Sehingga kita menggunakan istilah grafisnya ini supaya itu menunjukkan kayak blok diagram gitu. Nah itu kita untuk bisa menampilkannya itu kita harus butuh satu library namanya adalah grafis ini. Apakah ini memang perlu Kak Jo? Apakah harus Kak Jo? Sekali lagi tidak. Tetapi kita bisa gunakan ini ketika kita memang membutuhkan misalnya kita harus membaca atau menampilkan data yang berupa dia blok diagram. Lalu nilai library-nya seperti ini DAS-nya, PANDAS. Kalau kita mau membandingkan antara PANDAS dan DAS data frame-nya, ini sepertinya harus saya run dulu teman-teman. Jangan coba run supaya kalau ini teman-teman jadi bisa melihat nanti. Ini saya coba untuk run dulu. Izinkan saya untuk minta auto sebentar teman-teman. Jadi ini nanti kalau misalnya teman-teman seperti kemarin yang saya sampaikan, kalau kita sudah pernah melakukan instalasi itu akan keluar seperti ini. Jadi bukan lagi kayak ada progress, tapi dia kan selalu keluar requirement ada satisfied ini berarti kita sudah melakukan instalasinya gitu. Lalu ini sama ini kan time-nya kan 0 nih. Jadi kita udah dulu, kalau belum itu biasanya nanti time-nya kan berjalan. Juga sama sudah pernah terutama di Kak Jo ya, artinya di Google Kak Jo sudah pernah. Kemudian ini kita run juga. Nah itu tujuannya kalau matplotlib ini untuk menggambar grafik. Kemudian kalau Seaborn seperti tadi ada satu grafik yang dalam satu grafik itu ada banyak sekali grafik-grafik kecil yang harus kita gambar, itu kita menggunakan Seaborn. Kalau time itu berarti kita mencoba mengukur kinerja dari DAS dan si matplotlib-nya itu menggunakan time ini. Nah sekarang ini datanya kita simulasikan ada 10 juta. Jadi ini seolah-olah kita punya data 10 juta jumlahnya. Ini kita berikan timestamp yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026. Periodnya itu menggunakan periode data sebanyak 10 juta. Kemudian frekuensinya berarti min itu berarti minutes. Kalau tadi kan bisa menggunakan hour, bisa menggunakan 30 second, kita menggunakan menit. Jadi ini diproduksi setiap 1 menit sekali begitu. Jadi ini timestamp-nya. Ya, teman-teman perhatikan timestamp. Itu dia. Kalau teman-teman klik kayak gini kan keluar seperti ini. Ini keterangannya ini. Nah itu. Kemudian timestamp itu fungsinya adalah untuk memberikan timestamp, memberikan kalau kita bilang itu gampangnya secara ilmiah itu kita memberikan tanda waktu gitu ya. Jadi supaya kita tahu kapan data ini itu dihasilkan atau kita jadi bisa membaca nanti. Kemudian juga ini ada temperatur dia random, ya, dia akan random dari mulai 28 sampai 3 berikutnya begitu ya. Sejumlah n itu berarti sejumlah 10 juta data ini. Lalu kemudian sama pressure juga sama dimulai dari 1013, kemudian yang PM25 dimulai dari 35
dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 10 juta data yang isinya 5 kolom harusnya. Kenapa 5 kolom? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dia kebaca seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti berhadapan dengan data yang asli, itu teman-teman harus melakukan print ini, DF sheet-nya ini, supaya kita bisa tahu betul-betul data aslinya itu jumlahnya ada berapa gitu. Nah kita harus tahu teman-teman. Seperti itu ya. Kita coba jalankan dulu. Nah ini bentuknya sekarang kita masih dalam bentuk pandas ini. Datanya menggunakan pandas. Ya kemudian, nah missing rows itu berarti maksudnya kita seolah-olah membuat ada kolom yang secara random itu hilang. Jadi size-nya sebanyak 10.000 data itu di random. Kemudian ini di temperatur gitu ya. Seolah itu nanti ada data di temperatur yang dia itu seolah itu punya nilai-nilai none gitu ya. Kayak tadi tuh nilainya missing values. Ya tujuannya supaya nanti harus kita melakukan simulasi ini supaya kita bisa melihat bahwa memang betul bahwa di aslinya sendiri itu memang tidak ada data yang asli itu pasti bersih. Kita tuh harus dalam tanda kutip harus agak bersusah payah biasanya teman-teman. Karena data yang kita punya itu biasanya pasti nggak mungkin bersih. Itu sudah dipastikan. Dari pengalaman saya sendiri itu pasti ada data yang harus kita pasti sebagian besar itu harus kita bersihkan dulu. Ini tapi dalam maksudnya kita random ya. Kemudian ini kita simpan dalam bentuk CSV. Seperti ini agak lama nanti teman-teman, kita tunggu dulu sebentar ya. Jadi datanya itu nanti akan sedikit agak lama karena jumlahnya ada 10 juta, jadi untuk menyimpan datanya juga akan memerlukan waktu gitu. Nah ini sekaligus jadi kayak semacam gambaran buat teman-teman begitu ya, bagaimana ketika datanya itu benar-benar datanya besar sekali, ini bahkan melebihi dari data yang pertama kali teman-teman lihat itu kan masih berupa sekitar 2,4 juta data, dan ini sudah 10 juta data. Nah makanya teman-teman jadi dengan simulasi ini bisa melihat bagaimana ketika sebuah data itu kalau misalnya kita unduh itu langsung itu otomatis akan makan memori besar sekali kan. Nah ini dibuktikan dengan ini. Cuma ini memang saya tidak mengukur dengan jumlah waktunya berapa gitu ya. Tapi ini sudah terlihat banget bahwa di sini ini butuh waktunya cukup lumayan ini nanti. Ya teman-teman perhatikan kalau mau teman-teman melihat berapa lama 10 data yang random tadi dengan 5 kolom aja itu ini sudah sekitar 1 menit 5 detik gitu ya. Ini belum selesai gitu. Dan kita tunggu sebentar teman-teman. Jadi simulasi ini tujuannya supaya teman-teman bisa membayangkan kesannya adalah data yang asli langsung dan itu datanya real time ya. Jadi real time itu artinya datanya itu benar-benar tidak hanya berupa data yang seperti ini gitu. Ini kan kalau seolah-olah kita random gitu ya. Random udah kita bangkitkan. Nah, seperti nanti kita bisa melihat nanti kalau misalnya datanya itu real time. Jadi dia bayangkan ini datanya benar-benar kita ambil per 1 menit gitu ya. Kita ambil. Jadi sensor tuh baca, kita ambil. Sensornya ada yang kita ambil itu, kita nanti bisa melihat langsung itu bagaimana sih kita bisa menggunakan CDAS-nya itu untuk membuat menarik datanya, kemudian kita bisa lakukan simulasi begitu. Kalau teman-teman sebentar ya, saya sambil menunggu ini supaya teman-teman juga tidak. Oh ini sudah save sekitar ya hampir 2 menit ya kira-kira tadi ya. Sudah di save, lalu kemudian saya akan coba tunjukkan data aslinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya data seperti ini. Jadi data yang saya pakai ke teman-teman yang pertama tadi itu sebetulnya saya ambil dari ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini datanya real time. Ini ya, buktinya ini a few second ago. Jadi datanya sudah saya buat itu dari tahun 2023, 2 tahun yang lalu gitu kreatifnya ini kelihatan. Datanya sampai hari ini tuh, nah ini barusan dia berjalankan tadi baru 1 kemudian 2 ya. Dari 2.431.402, 2,4 juta data begitu. Ini kalau teman-teman perhatikan ini datanya real time seperti ini. Nah ini dia. Ada 6 variabel di sana. Nah itu dia. Yaitu sensornya ada di saya letakkan itu di Semarang. Jadi nah data ini secara real time dia akan mengirim terus gitu ya. Jadi datanya akan mengirim terus begitu.
dengan kondisi seperti ini. Yang kita baca jadi seperti ini. Ini ya kalau teman-teman perhatikan juga ini temperaturnya itu semakin dia turun tapi humidity-nya malah naik. Itu yang disebut sebagai minus seperti itu. Ini sensornya masih berjalan sampai sekarang. Apa namanya ya, ini adalah data yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas akhir saya tadinya gitu. Ini sedikit intermezzo supaya teman-teman tahu bahwa apa yang saya sajikan itu bukan sebuah data yang benar cuma hanya mainan begitu ya, yang di awal tadi gitu ya. Tapi ini benar-benar data yang bisa kita olah langsung gitu. Itu teman-teman, lalu kemudian kita kembali ke ini kita lagi. Nah, kita akan coba kembali lagi ke sini teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman sekarang melihat di layar, kita akan coba sekarang menggunakan Pandas gitu ya. Kita load datanya. Jadi kita akan coba lihat dengan 10 juta data dulu gitu ya kita load. Kita akan lihat berapa lama waktunya. Ini caranya seperti ini. Pandas time, jadi Pandasnya tadi ambil, jadi dia read CSV-nya, kemudian waktu dia awal berjalan, terakhir saya selesai dikurangi dengan waktu dia start. Nanti dia akan bisa, kita akan menghitung 2 itu berarti 2 angka di belakang koma. Nah itu dia. Dia butuh waktu Pandas untuk 10 juta data dengan 5 kolom dan data yang tadi kita create itu butuh waktu 17,96 detik. Kita akan coba sekarang dengan menggunakan DAS. Wow, amazing kan? Nih kalau teman-teman melihat, ini simulasi ya, artinya teman-teman kalau melihat bisa bayangkan ini barusan ini 17,96 detik. Teman-teman sudah berpikir, wah cepat Kak Jo, enggak lama kok 10 juta data gitu ya. Yang mencengangkan adalah teman-teman kalau lihat seperti ini, itu dia 0,00 detik. Nah, kuncinya teman-teman di DAS itu ada di sini. Megabyte-nya nih. Jadi ketika kita membagi atau chunking, jadi kan istilahkan sebenarnya kan chunk ya. Teman-teman di awal itu kan ini kan namanya kan chunk. Jadi dia akan membagi data 10 juta itu jadi dibagi di partisi, bisa bayangkan 10 juta dibagi 64 megabyte. Jadi jadi 10 juta data itu dibagi menjadi 64 megabyte gitu terus secara paralel. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kemudian ya saya ulang tetap mah lebih cepat lagi. Kita ulang dulu ya supaya teman-teman mungkin memikirkan wah kira mungkin ini Mas Jo jangan-jangan salah nih Kak Jo-nya. Kita akan lihat gitu supaya teman-teman itu bisa memahami betul-betul bagaimana perbedaan antara Pandas dengan dengan DAS begitu. Ya agak lumayan lama nih. 16, 17, nah 18 detik sekarang malah. Kita lihat yang di sini berapa detik. Cuma 0,1 detik. Bisa bayangkan teman-teman, dengan 10 juta data ketika dilakukan proses chunk ini, itu berarti dia 1/18-nya cuman. Lebih kecil malah. Karena nggak sampai 1 detik kan. Jadi ini makanya kenapa kemudian konsep DAS ini tuh coba diperkenalkan supaya dan ini bisa menghemat memori karena tidak semua langsung di-load, kemudian setiap satu blok itu hanya dibagi menjadi 64 megabyte ini. Ini salah satu hal yang menarik dari DAS. Makanya kalau teman-teman melihat ini teman-teman jadi bisa membayangkan gitu ya bagaimana DAS itu efisien, sangat-sangat efisien sekali. Dan itu yang menyebabkan kenapa kemudian DAS ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa pertimbangkan gitu ya. Tidak satu-satunya, tetapi ini salah satu yang bisa kita gunakan gitu ya di aplikasi gitu. Jadi bayangkan teman-teman seberapa cepat ini. Jadi dari 18 second ini cuma 0,01 second. Jauh sekali ya. Kalau teman-teman lihat nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi seberapa cepatnya sudah terbaca dari sini gitu. Ini nomor partisinya berapa? Kita lihat ada 14. Ini partition size-nya kita lihat. Nah, seperti ini nanti. Ini jadi tadi di chunk, kemudian di partisi sebanyak 14 ini. Jadi 14 partisi. Nah ini saya mencoba menunjukkan dengan simulasi sederhana ini supaya teman-teman jadi bisa melihat bagaimana ketika, nah itu partisinya seperti ini. Ada 14 nanti. Nah ini kemudian partition size-nya berarti sekian. Setiap masing-masingnya akan dipartisi sebanyak ini jumlah datanya. Ini hampir rata gitu ya, karena kan 14. Jadi bisa dibayangkan data yang 10 juta ini dipartisi sebanyak 14 tadi,
kemudian dia secara secara paralel itu kemudian disimpan. Nah, itu kalau teman-teman lihat jadi seperti ini. Nah, ini bisa cepat sekali begitu ya. Itu DAS, lalu kemudian ini kalau di compute, nah cuma kalau di DAS kita mau contoh kita melakukan temperatur, menghitung temperatur, kalau kita buat seperti ini tuh dia nggak akan tampil apa-apa, belum berubah. Jadi sekarang saya masuk ke struktur si DAS-nya dulu, setelah teman-teman mengetahui bahwa DAS ini ternyata memang sangat efisien untuk data yang besar gitu ya. Apa namanya? Nah, di sini kemudian saya bisa menunjukkan bahwa di sini dia bentuknya adalah scalar, artinya ini belum berbentuk apa-apa. Kalau tidak di-compute, tidak dilakukan perintah compute, nah seperti ini, dia tidak akan keluar rata-ratanya. Ini baru kemudian kita, inilah fungsinya compute dalam DAS. Supaya teman-teman sekarang bisa melihat atau memahami gitu ya, oh ternyata kok setelah kita lakukan min itu bukan berarti bahwa kemudian selesai. .min itu tidak selesai, kita harus compute seperti ini. Jadi di DAS itu berbeda ya dengan Pandas. Kalau di Pandas kita lakukan perintah min seperti ini, dia langsung melakukan minnya. Nah di sini kan enggak, harus di compute dulu. Nah ini rata-ratanya baru keluar. Ini ya. Lalu kemudian ini DAS tab-nya. Nah itu timestamp-nya itu berupa string, ini masih berupa string, kemudian temperaturnya berupa float gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini berupa Python error, berarti ini kalau teman-teman lihat berupa timestamp-nya pasti berupa string seperti ini berarti seperti yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa kalau teman-teman berhadapan big data di awal itu pasti kejadiannya seperti ini. Tidak mungkin data itu biasanya rata-rata yang saya temui itu di kenyataannya pasti di aplikasinya itu pasti harus tidak langsung berupa timestamp. Nah, ini terbukti kan, ini bentuknya masih string. Nah terus emang kenapa gitu kalau bentuknya tidak berupa timestamp ya? Kita harus rubah dulu jadi timestamp seperti ini. Kita paksa dia menjadi datetime seperti ini. Tujuannya adalah tadi itu, kalau teman-teman lihat gambarnya tadi, ya kita bisa mengubahnya dia menjadi sebuah data yang betul-betul berupa datetime, timestamp ini. Ya tujuannya kalau misalnya teman-teman melakukan slicing jadi misalkan saya cuma mengambil data dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 aja. Nah itu kan berarti kan kita membutuhkan timestamp-nya ini. Itulah kenapa kita harus ubah dia menjadi bentuk datetime seperti ini. Nah kemudian ini kita lihat missing value-nya apakah ada. Nah itu ada 8 nih sebenarnya, kita lihat ada 8 atau bakal lebih banyak gitu ya. Kita lihat apakah ini kan di partisi hanya 1, jadi masih belum tidak jelas sih. Ini bukan 8 beneran ya. Kita kalau lihat ini baru dalam bentuk. Jadi DAS itu kelemahannya adalah kalau kita buat dalam bentuk hanya menggunakan is-null seperti ini, nggak langsung keluar angka sesungguhnya. Sama seperti menghitung min tadi. Itulah kenapa DAS itu selalu harus menggunakan namanya missing compute ini. Jadi selalu belakangnya ada compute berarti dia baru dihitung. Tapi di proses ini itu berarti DAS itu baru mengeluarkan sebatas hanya bentuk data frame di dalam DAS-nya, tapi kita belum menghitung. Makanya kalau kita berhadapan dengan DAS itu selalu kita harus menggunakan kata compute ini. Nah, kita lihat ini lagi dihitung berapa jumlah yang dia itu missing gitu ya. Jadi kalau kita nggak salah kan ya karena tadi kan di random gitu ya jumlahnya. Nah itu dia. Temperaturnya ada 10.000. Kan berarti kan sesuai dengan data ini. Jadi kalau teman-teman ingat itu datanya tadi kalau nggak salah sudah kita acak. Tadi kan NaN-nya kita buat jumlahnya ada 10 ini dia. Nah ini ada 10.000 dan kemudian kita buat di temperatur. Missing row-nya itu di temperatur. Jadi temperaturnya pasti akan ada 10.000 data yang isinya NaN atau tidak punya nilai. Dan itu sudah betul. Teman-teman perhatikan di sini datanya sudah betul teman-teman. Nah ini. Ya ini seolah-olah lah kalau teman-teman istilahnya berhadapan dengan data aslinya itu kita menemukan ada satu kolom yang dia ada 10.000 data yang dia itu datanya hilang gitu ya. Nah bayangkan kalau dari 10 juta data ada 10.000 hilang, itu kan 10.000 kan bukan jumlah yang kecil ya. Meskipun kalau kita mungkin coba hitung ya, sebentar ya teman-teman. Kita coba hitung lah. Sekarang kita coba hitung. Ini saya coba pakai kalkulator aja. Kalau kita coba hitung jadi 10.000 dibagi dengan 10 juta data.
itu memang kecil sekali sih, memang hanya 0,001% gitu ya. Tapi sekali lagi memang yang disarankan adalah ketika kita berada dengan data missing value seperti ini, usahakan kita mengganti dia dengan menggunakan min. Nah, itu dia. Jadi kalau kita konsisten dengan apa yang tadi disampaikan di apa namanya perkuliahan sebelumnya dan juga yang hari ini tadi yang di bagian pertama, jadi kita gantikan dia dengan menggunakan min ini. Nah, ini tujuannya adalah kolom temperaturnya itu dalam bentuk dash frame itu kemudian diganti dengan menggunakan min-nya, kemudian di-compute. Nah, itu dia. Jadi kita cari dulu rata-ratanya maksudnya. Di bagian ini itu kita cari dulu rata-ratanya dulu, kita ketemu 28. Nah, nilai-nilai yang kita akan masukkan ke sini. Nah, ini dia fill. Nah, ini berarti maksudnya di dalam kolom temperatur itu yang apa namanya, terutama di kolom temperatur ini semua nilai yang hilang atau semua nilai missing value itu akan digantikan dengan temperatur min. Artinya dia akan diganti dengan 28 derajat ini. Ya, teman-teman. Kemudian kita cek. Jadi jangan lupa setelah kita lakukan penggantian itu kita harus lakukan cek dulu. Apakah betul nggak sih data yang sudah kita ganti gitu ya dengan apa namanya nilai yang temperatur yang rata-rata tadi itu sudah seluruh kolomnya itu betul-betul bersih dan tidak ada nilai lagi ya. Ini dia temperaturnya sudah betul kan? Sudah 0, artinya harus ada perubahan. Kalau teman-teman perhatikan ini masih 10.000. Nah, di sini sudah 0. Artinya ini sudah terganti dengan ini, dengan nilai rata-ratanya ini. Nah, ini disebut sebagai data yang sudah clean. Artinya secara teori gitu ya, data preprocessing kita sudah selesai. Itu yang terjadi. Lalu kemudian ini sekarang saya menampilkan timestamp-nya dalam bentuk hour, day, dan month-nya dia untuk salah satunya tadi itu untuk apa ya? Nah, ini dia. Hour day itu supaya sebenarnya adalah untuk menunjukkan kan berarti kan per menit tadi, sehingga hour-nya 0, kemudian ini adalah hari pertama, kali kan hari pertama di bulan Januari, kemudian bulannya adalah bulan pertama. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bagaimana data itu sangat pentingnya ketika kita rubah-rubah seperti ini, itu bisa apa namanya, bisa bercerita ke kita gitu ya. Jadi ketika kita punya kolom jam, hari, dan bulan ini, kita bisa analisa dengan apa namanya, dengan detail gitu ya. Nah, kita lihat memang sebarannya mungkin dia tidak, temperaturnya kalau teman-teman perhatikan ada yang 30, 21, 20 gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah nilai 28 itu tepat ya Kak Jo ya, ketika untuk digantikan untuk menggantikan nilai-nilai yang hilang ya, sekali lagi itu kan pendekatan, artinya memang kalau ditanyakan memang tidak bisa itu secara presisi 100% gitu. Tapi dengan digantikan seperti itu harapannya adalah nilainya jadi setidak-tidaknya itu satu tidak hilang, yang kedua kita tetap bisa mendapatkan data. Kalau ini kan random ya. Nah, itu bahkan sekarang ketika saya buka lagi sekarang lagi beda lagi kan. 3328 berarti kan mendekati. Lebih ke arah ya condong ke arah ada kepala 3 gitu ya. Jadi artinya dia sudah tepat gitu. Ya, itu kenapa kemudian apa namanya disarankan kita menggunakan min untuk mengganti nilai yang hilang. Ini salah statistik kalau kita lihat, ini juga nggak akan langsung keluar. Walaupun kita menggunakan stat describe seperti ini, itu kalau hanya describe tapi tanpa compute itu dia nggak akan keluar. Nah, kita akan coba lihat gitu. Ketika di dash, stat itu berarti seperti tadi, kita mencari min, nilai minimum, nilai maksimum. Apakah nilai stat ini harus dikeluarkan ketika kita melakukan analisa data? Sebetulnya iya, karena kita dari situ kita bisa tahu itu dia keluarkan. Minimumnya berapa, ini dia keluar semua ketika di-compute. Nah, itu dia. Ya, teman-teman. Nah, ini masih ada lenan ini. Minyak masih ada lenan ini. Dan salatnya ini berarti pasti ada sesuatu yang masih belum selesai gitu ya. Masih ada lenan. Nah, itu makanya kita harus apa namanya? Harus lihat lagi sebetulnya hasilnya. Kalau di hasilnya kita berarti harus tidak mau ini kita coba untuk lihat begitu ya. Nah, itu tugasnya kita kalau kita dalam melakukan analisa big data ya seperti itu gitu ya. Tapi ini kan hanya data yang kita generate secara
coding gitu, sehingga akhirnya kemudian mungkin ada beberapa data yang memang dia tidak sesuai gitu ya teman-teman. Itu kemudian lalu kemudian kalau kita lihat ini kalau kita hanya mencari average-nya lagi, ini sama dengan yang di atas tadi sebetulnya sama persis. Ini hanya menghitung average, seperti kita min dengan average itu sama. Kita hanya menghitung apa namanya ya, nilai minnya sama dengan yang tadinya, yang untuk memastikan bahwa ini masih 28. Kemudian ini kalau kita mau mencari nilai maksimum PM25-nya, kita coba cari dengan cara seperti ini gitu ya. Seperti itu. Jadi analisa datanya sudah ke arah yaitu tadi masuk ke datanya mau minimum atau maksimumnya atau rata-ratanya atau apa yang mau kita cari begitu ya. Nah, kalau hourly ini berarti secara per jam. Ini hourly kita akan cari minnya, kemudian di group by itu berarti kita akan melakukan grouping, dikelompokkan misalkan dari jam per jamnya, kemudian kita menghitung rata-ratanya. Jadi secara rata-rata kemudian nanti kita akan kelompokkan dia setiap per jamnya gitu. Karena kan variabel terakhir adalah hourly temperature. Ini hanya contoh aja. Contoh bagaimana kita melakukan analisa data net seperti itu. Nah itu. Nah kalau kita lihat dari sini kan udah kelihatan ini. Ini kan secara hour 24 jam ya. Per 24 jam rata-ratanya ya kalau kita lihat kan apa namanya hampir menjadi 28. Itulah kenapa ini memperkuat alasan kenapa kok nilai yang hilang itu kita ganti selalu dengan menggunakan nilai rata-rata gitu. Itu teman-teman. Nah, kemudian ini hanya untuk menunjukkan bagaimana. Nah, itu dia. Itu adalah apa namanya per jamnya kalau kita perhatikan ini kan dikalikan gitu. Ini adalah nilainya dikalikan dengan 2,8 kali 10 dikalikan dengan ini gitu ya. Tapi ini per jamnya seperti ini. Ini pergerakannya per tiap jamnya. Teman perhatikan terus dia seperti ini. Ini kita jadi tahu pergerakan dia di dalam berapa jam? Dalam 24 jam. Dalam satu hari itu seperti ini pergerakannya. Nah itu jadi tahu, oh suhu tertinggi itu nilainya ada di sini. Ya, ini berarti kira-kira di jam ke-20. Berarti artinya sudah malam kan. Nah itu berarti apa namanya ada kenaikan suhu. Nah, ini karena datanya kan data bukan dari sensor ya. Kalau malam tuh seharusnya datanya pasti adalah datanya pasti ya. Kalau malam tuh biasanya cenderungnya harusnya itu turun. Begitu teman-teman. Itu lalu kemudian ini kalau menghitung nilai korelasi das, tapi juga tidak langsung muncul kalau nilai korelasi. Jadi kita harus tetap menggunakan heat map-nya, tapi ini kan compute dulu. Jadi tetap kita menggunakan visualisasinya menggunakan heat map ini yang untuk menghitung nilai korelasinya dulu. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Lalu apa lagi ya? Sebentar ya sambil kita lihat ini dulu. Oke, dan sudah kemudian kita akan coba. Nah itu heatmap seperti itu. Ya datanya jadi seperti ini sama seperti tadi, tapi kita lihat ini ada antara pressure dengan ini kecil ini pas setengah kali. Rata-rata kalau di kasus ini berarti kecil nih. Yang ini juga kecil. Ini karena datanya sekali lagi memang bukan data real dari sensor gitu ya, tapi maksudnya sama dengan konsep awal kalau teman-teman mencoba untuk menggambar, teman-teman mencoba menggambarkan itu tetap menggunakan heat map, tetapi bedanya adalah kita harus menghitung dulu dengan compute ini dulu korelasinya. Itu lalu kemudian ini kalau misalnya kita mencari nilai anomali yang lebih besar dari 80 misal PM25-nya misal gitu ya. Karena nilai PM25 itu yang dianggap sehat itu biasanya masih di bawah 50 sekian, itu masih dianggap masih sehat, tapi kalau di atas 80 itu berarti bermasalah. Nah, kita lihat ini kalau di print, dan ini memang datamnya sudah kan ada datam nih. Jadi datam, lalu kemudian nilainya tidak langsung muncul seperti ini, sehingga kita harus compute lagi, kemudian kita cari ada berapa jumlahnya gitu. Kita akan lihat nanti. Jadi ini kalau selalu sebelum di compute itu dia tidak akan keluar. Ini kalau di DAS seperti ini. Jadi DAS itu hanya bisa mengeluarkan ini adalah tipe datanya, kemudian di sini adalah datamnya ini. Berarti kita sudah tahu bahwa ini sudah berubah menjadi dalam bentuk data ini. Jadi strukturnya sudah langsung kelihatan. Kemudian, nah ini baru kemudian kita buat seperti ini. Nah itu dia.
Yaitu nilai timestamp yang dia, ini ada 28 anomalies, yang di atas 80 tadi, ada di data mana aja ini, urutan keberapa indeksnya, ini tanggal berapa, lalu kemudian nilai temperaturnya berapa, dan seterusnya. Ini kita bisa tahu. Ini kan PM25 kan 82 nih. Berarti kan betul ya, sudah kesaring. Sudah bisa ke filter. Itu, nah sekarang kita akan lihat gitu. Loadnya berapa lama begitu ya. Nah kita menggunakan Mandas. Kita akan coba lihat kalau kita load datanya itu kita akan butuh berapa lama begitu. Kalau kita menggunakan Pandas dan kita menggunakan yang DAS itu dengan masih 64 mega tadi, itu berapa lama? Kita tunggu dulu ya teman-teman, karena ini cukup banyak. Itu dia. Dia butuh waktu sekian, kemudian dia butuh sekian megabyte. Kita akan coba lihat sekarang. Nah, tadi kan hanya waktunya tadi. Kalau teman-teman tadi kan di pertama tadi kan hanya kita lihat waktunya. Sekarang kalau kita lihat loadnya cuma 0,018 ya. Cukup cepat begitu ya kita lihat ya. Jadi kita bisa tahu gitu ini 20,05 detik, sementara di sini kita hanya butuh 0,018 detik. Jadi DAS itu kembali terbukti kalau dia itu memang betul-betul memang untuk data yang sangat besar itu bisa efisien gitu. Jadi kalau min rata-ratanya untuk menghitung nilai rata-ratanya, kita lihat seperti ini 0,06. Nah kalau di sini ini biasanya dia akan lebih apa ya? Biasanya akan lebih sedikit lama memang kalau di coba lihat ya di DAS-nya berapa lama. Kita tunggu dulu. Nah itu 16 detik. Nah untuk menghitung rata-rata, kenapa kok yang khusus rata-rata ini dia lebih cepat Pandas gitu? Karena kalau Pandas itu kan dia langsung menghitung langsung tidak per blok gitu ya. Karena kan dia modelnya langsung semua di load kemudian dihitung. Tapi kalau di DAS ini memang kalau per itemnya itu dia butuh, kenapa 16 detik? Karena dia butuh untuk mengumpulkan dulu, ini kan dipecah-pecah dulu, dari 14 tadi dikumpulkan dulu, baru kemudian setelah dikumpulkan, baru kemudian dihitung ulang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian kalau misalkan secara per kategori itu memang dia agak lama gitu. Itu maksudnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat jadi seperti itu nanti. Ini hanya untuk mencari chunk size, ini masih sama dengan tadi. Saya nggak perlu di run. Kemudian ini hanya untuk menghitung temperatur tadi. Nah, yang dimaksudkan kalau stream itu berarti maksudnya adalah ini kalau misalkan saya akan coba simulasikan ini terakhir supaya teman-teman bisa, kalau misalkan disimulasikan itu data stream itu seperti ini. Jadi dia seolah-olah ini kalau secara per jam itu kita bisa bisa dapat kalau per timestamp itu kita buat gitu ya. Nanti secara per jam itu kita bisa dapatkan gitu. Karena kan di print per jam ya, temperatur per jamnya. Nah itu dia, per jam itu per 1 jam itu dia akan ngeprint begini satu persatu. Nah kita lihat kan, nah nilainya kan sudah menjadi 28 semua ini. Kalau average-nya begitu ya. Nah, kemudian kalau ini dia, ini yang menggunakan tadi, kalau teman-teman perhatikan, ini tadi menggunakan yang GraphViz tadi fungsinya adalah untuk ini. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini berarti dari data awalnya kemudian dia berubah ke string conversion. Tadi kan masih berjalan string data awalnya, kemudian dia dikonversi bentuknya temperatur yang diambil, kemudian diambil minnya, diambil rata-ratanya. Jadi ini menunjukkan bagaimana struktur data yang tadi diolah. Ya, kemudian ini partisinya, jumlah partisinya, lalu kemudian ini masih sama sih sebetulnya teman-teman. Ini masih sama. Nah, cuman ini saya akan coba untuk perlihatkan yang di bagian ini ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Nah, ini kalau misalkan dari awal sampai akhir, kita mau coba lihat ini di load, tetapi ini menggunakan Pandas. Yang ini kita coba lihat berapa lama gitu ya, dari awal sampai akhir. Ini menggunakan Pandas. Jadi ini prosesnya kalau misalnya kita menghitung anomali, nilai korelasi. Jadi proses yang tadi di atas kita gabungkan jadi satu, lalu kemudian kita coba untuk hitung secara general gitu ya. Jadi tidak satu persatu. Kita hitung semuanya, itu dia butuh waktu berapa lama. Yaitu 24 detik, sementara kalau yang di
DAS, kita akan lihat ini. Dengan sekian data itu kan butuh berapa lama. Jadi itu ya teman-teman. Supaya kita tunggu dulu ya. Kita akan coba lihat. Dia akan sedikit lebih lama pasti ini. Kita coba lihat sampai dia berhenti ya. Dia kan sedikit lebih lama, 24 detik ini. Mungkin yang di DAS ini cukup butuh, memang cukup agak lama ini loadingnya. Bentar ya. Karena ini kita menggunakan data yang diambil dari data ini. Ya, ini CSV yang IoT sensor ini. Ini prosesnya kita cukup lama ini. Ini ya lebih lama pasti. Jadi kalau DAS ini kalau di total seperti ini dia membutuhkan waktunya karena dia di kasusnya masih dicang, lalu kemudian satu persatu itu masih harus digabungkan. Jadi cukup lama ini. Kemudian saya juga internet saya juga bermasalah bisa ini. Nah bisa banget kalau misalnya teman-teman itu menggunakan data yang dia itu nantinya dari 4 atau 5 komputer yang paralel begitu ya, itu biasanya juga bisa akan lebih lama gitu. Ini sebentar. Sambil menunggu teman-teman sudah presensi semua ya. Saya coba cek dulu. Semoga teman-teman sudah presensi semua. Ini lama sekali nih datanya. Sebentar ya. Ya sebenarnya cuma tinggal hanya ini aja sih yang perlu kita run untuk melihat. Ini dia. Nah dia butuh 120 second. Ya sebentar di sini cuma hanya butuh waktu ini sekitar berapa? 24 ya, hampir 6 kalinya begitu. Yang di DAS begitu ya. Lalu kemudian ini apa ini? Results must define. Oh ini enggak. Oh sorry ini belum dibuat ini sorry. Nah ini perbandingannya lalu kemudian ya seperti ini. Kalau di kasus ini memang pandasnya itu waktunya lebih cepat begitu ya dibanding DAS-nya gitu. Nah cuman secara garis besar teman-teman pandas bisa dipakai kalau misalnya datanya di bawah, ya maksudnya di antara 1 sampai di bawah 1 juta data itu biasanya kita bisa menggunakan pandas. Tapi kalau di antara sampai 10, depends itu maksudnya adalah kita masih bisa masih bisa jadi antara pandas dan DAS itu mungkin tidak tidak terlalu lihat gitu ya, masih bisa jadi pandasnya lebih cepat atau DAS-nya juga lebih cepat. Artinya dua-duanya itu masih harus dibandingkan. Tapi kalau lebih dari 10 juta data itu DAS itu biasanya itu seringkali yang lebih baik itu dipakai untuk data yang sudah di atas 10 juta gitu ya. Kalau larger dan RAM itu banyak kalau misalnya RAM kita tuh 8 ya, kalau atau kita punya tempat penyimpanan yang istilahnya cuma 8 GB gitu ya. Lebih dari 8 GB itu berarti DAS yang harus kita pakai. Karena kalau lebih dari RAM itu berarti kan nggak kuat pasti memorinya. Nah supaya memori kita tetap bisa sesuai dengan kapasitas RAM-nya itu karena menggunakan chunk tadi, DAS itu bisa kita gunakan. Sebetulnya itu teman-teman yang mau saya sharingkan itu saja. Apakah dari teman-teman yang bertanyakan terlebih dulu? Apakah ada? Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa dapat insight begitu ya gimana DAS bisa kita gunakan. Itu teman-teman, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya masih pada ngantuk nih semuanya, udah capek. Oke, kalau tidak ada mungkin itu aja teman-teman yang perlu saya sampaikan. Nanti tinggal dari teman-teman nanti kalau memang ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan silahkan. Sementara saya memang hanya mengajar di 2 ini, tapi nanti kalau misalnya memang ada waktu lagi untuk mengajar atau gimana nanti saya akan update gitu ya. Tapi sejauh ini baru di minggu kemarin dan di minggu ini. Itu aja teman-teman. Kalau tidak pertanyaan silahkan teman-teman boleh beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya silahkan Kak Desi. Kak ini penelitian tesisnya Kak Jo ya? Betul, itu penelitian kasusnya Kak Jo. Betul Kak. Apa ada mungkin saran
bagi kami yang akan, menghadapi tesis ke depan kalau mau coba ambil, eee, topik yang kayak Kak Jo, eee, teliti ini kira-kira apa yang paling paling awal, maksudnya kayak faktor yang bisa jadi kayak penghalang atau jadi batu sandungan sebelum kita mulai penelitian itu? Oke, nah bagus Kak, pertanyaannya cukup bagus dan saya senang gitu teman-teman mau sharing. Jadi kalau ditanya gitu di awal itu sebetulnya yang paling penting yang bisa menjadi penghalang adalah justru malah ketika teman-teman tuh tidak tahu mau melakukan penelitian apa sebetulnya. Makanya paling mudah teman-teman sebetulnya ini Kak Jo tidak tahu ya teman-teman ini sekarang kan lagi bekerja di bidang apa, kecuali kalau kayak Pak Agung saya tahu karena dia guru gitu ya, itu pastinya di tempat kerja teman-teman tuh atau paling enggak teman-teman itu bisa, cari, apa ya, referensi dari sekitar gitu ya. Artinya dari kakak kelas seperti saya atau mungkin dari alumni seperti saya juga atau yang lain begitu ya. Sebetulnya itu paling mudah dimulai dari apa yang, teman-teman punya dulu. Kalau teman-teman nggak punya, kalau dulu kenapa saya ambil topik ini tuh karena saya melihat karena kebetulan waktu itu saya dilibatkan di penelitian, apa namanya, jadi waktu itu kita ada penelitian di awal-awal yang dia kerjasama dengan instansi sehingga kemudian saya melihat ada celah gitu ya. Karena sensornya waktu itu memang masih sangat rumit dan kemudian, itu bisa dibuat lebih simpel. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, mungkin masukan dari saya adalah yang bisa menghambat itu pasti adalah, ketika teman-teman ini tidak punya data. Ya di awal ini teman-teman harus punya sesuatu atau ide yang bisa dipakai untuk kayak contoh tadi dari pertemuan pertama tadi itu kan, maksudnya sebelum Kak Jo itu kan, Kak Nathalia kan sudah, sharing bagaimana dia membuat data yang keramik gitu ya. Nah itu berawal dari pemikiran ketika dia mau beli keramik, misalnya customer mau beli keramik, tapi kemudian kesulitan mencari pola keramiknya gitu. Nah itu dari situ dulu sebenarnya Kak Desi. Nah kalau boleh tahu apakah Kak Desi ini sudah ada topik penelitian nggak yang mau dilakukan begitu? Sebetulnya itu sih Kak Desi. Sebetulnya itu sih. Oh iya Kak, terima kasih. Sebenarnya, saya belum ada kepikiran mau, spesifik ke mana, tapi setelah beberapa kali dengar, hasil penelitiannya Kak Jo, ini menarik karena memang, basic saya sebenarnya kan, fisika Iya, dan kebetulan di saat sekarang itu saya kerjanya di bidang, pendidikan, guru, oke. ngajarnya, robotika. Oke Kak. Jadi Ini. saya ada ketertarikan untuk melanjutkan apa yang saya kerjakan untuk dimasukkan dan melihat cuma yang, seperti yang Kak Jo bilang tadi, kalau tidak punya data itu akan setengah mati juga mulainya. Jadi saya perlu tahu juga sih Kak Jo ini data data yang Kak Jo punya ini, berarti dibuat diambil sendiri ya, dikumpulkan sendiri ya? Betul Kak. Jadi kalau di tesis saya nggak apa open mic nggak apa-apa Kak, nggak usah ditutup. Jadi, kalau di kasus saya itu memang karena memang terus terang karena memang kembali sama background saya adalah dari teknik elektro, sehingga dari awal saya memang diarahkan untuk membuat sebuah perangkat yang, apa namanya, mandiri gitu. Jadi saya harus membuat datanya sendiri dengan cara membuat sensor kemudian dilakukan pengukuran. Nah, cuman memang sensor ini sebetulnya, dipakai untuk nantinya itu sebetulnya untuk menghitung, apa namanya, berapa tingkat pencemaran udara di kota Salatiga gitu ya. Oh, Hanya memang, waktu itu memang masih prototipe lah. Kita masih coba waktu itu di kampus, kemudian kita coba pindahkan di sekolah saya juga waktu itu, kemudian saya kemudian, sampai pindahkan di rumah. Jadi perbandingan ada beberapa sebetulnya. Hanya memang, kalau di kasus robotika seperti yang dibuat oleh Kak Desi itu sebetulnya ide yang paling mudah tuh sebetulnya malah mungkin ada di seputaran di sekolah. Misal, karena kalau di sekolah itu kan pasti ada data-data misalkan kayak saya nggak tahu ya, apakah murid cuman pernah diminta untuk mencoba membuat sebuah percobaan tertentu gitu ya, yang berupa mungkin itu nggak tahu percobaan fisika. Nah itu tuh benar bermula dari itu sebenarnya bisa Kak, atau melanjutkan dari yang saya lakukan tuh bisa aja nggak apa-apa. Cuman memang kalau di saya itu memang harus membuat, sensornya dimodifikasi dulu. Makanya kenapa, kalau di awal, kalau di penelitian saya tuh uniknya adalah karena dari awal sampai terakhir itu semua benar-benar dibuat sendiri, Kak. Sehingga ketika saya membuat jurnal itu karena mudah.
Karena memang dari awal saya sudah punya tujuan gimana saya mencoba untuk mencari celah yang orang belum pernah buat. Dan saya baca-baca jurnal itu dari awal, saya melihat, oh ini tentunya juga dengan bimbingan dari Prof. Hana dan Pak Surya ya. Jadi saya tidak murni sendiri sih. Saya melihat dari situ ternyata ada celah di situ gitu Kak. Idenya sebenarnya awalnya seperti itu Kak. Oh ya, oke Kak, terima kasih sharing-nya. Kalau, saya hubungi Kak Jo lewat email atau lewat, web Silakan Kak, boleh ya Kak ya? nggak apa-apa, teman-teman saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita itu dipertemukan bukan sekedar cuma di perkuliahan, seperti ini gitu ya, tapi tujuannya justru supaya teman-teman ini bisa sharing gitu, ketika ada kesulitan, silakan teman-teman boleh japri ke saya, teman-teman sudah tahu, kan sudah ada nomor HP saya, teman-teman tinggal ada di grup, kalau teman-teman memerlukan waktu untuk diskusi silahkan lewat Gmail seperti ini diatur, kemudian Kak Jo, memang ada waktu, itu sering banget Kak Jo sudah beberapa kali juga membantu ya, bukan membimbing tapi membantu, paling nggak di awal itu supaya teman-teman tidak kesulitan, karena kalau teman-teman itu tidak punya topik, lalu nggak punya data, itu nanti akan mempersulit teman-teman sendiri. Jadi teman-teman memang dari sekarang itu sudah harus berpikir apa yang bisa saya buat untuk tesis saya begitu. Kalau teman-teman makanya kan kenapa kalau teman-teman melihat itu sudah ada beberapa teman-teman yang sudah maju begitu ya, karena mungkin dari awal mereka sudah punya atau ada sesuatu yang mungkin mereka temukan gitu ketika sambil berjalan. Nah itu harapannya supaya teman-teman ini bisa dapat gambaran, oh ternyata dulu waktu saya pun juga di awal terus terang kesulitan gitu mencari topik, tapi karena kemudian saya tahu bahwa nilai kekuatan saya ada karena saya background-nya adalah kembali lagi kita melihat ke background, saya kemudian memutuskan untuk membuat sensor itu tadi. Tentunya itu juga bukan murni ide saya jujur aja, tapi karena memang ada penelitian yang kemudian itu diinisiasi oleh kampus ya, terutama untuk Pak Surya dan Prof. Hana, kemudian saya melihat, oh ini ada celahnya nih. Tapi waktu itu saya kemudian dibimbing, diarahkan untuk kamu kenapa nggak lebih baik buat yang seperti ini gitu. Kemudian barulah saya kemudian membuat itu gitu. Itu silahkan aja Kak Desi atau teman-teman yang lain silahkan boleh WA ke saya gitu. Kaki saya dengan senang hati akan membantu. Itu silahkan. Mungkin ada lagi mungkin selain Kak Desi. Terima kasih Kak Desi sharingnya juga. Mungkin ada dari Kak Malika atau Pak Agung dan juga Pak Kak Septri. Apakah ada? Atau digabung dengan IoT itu bisa. Bisa. Silakan Kak Malika. Ini kayaknya belum kedengeran nih Kak Malika. Oh, memang nggak ini ya. Kalau Kak Des. Oh iya, gimana? Ya, silakan Kak Malika. Baru terdengar Kak. Kalau ini ada nggak Kak suaranya? Ya, terdengar Kak Malika. Kedengaran Kak. Silakan Kak Malika. Ya. Aku mau minta pendapat Kakak kalau misalnya ngambil tesis itu lebih baik mengambil yang datasetnya itu sudah pasti ada atau mengambil riskan. Jadi kita yang ngambil datanya sendiri karena di kasus itu datanya tidak ada. Iya, kalau kita bilang mau cari aman, sebetulnya kalau pendapat saya sih memang lebih baik menggunakan dataset yang sudah ada. Artinya begini, tidak harus kalau tesis itu harus menggunakan data yang kita buat. Kayak contoh saya tadi yang saya tunjukkan ya. Karena memang gini Kak, yang perlu dipertimbangkan itu kan kembali ke target kita ya. Kita kan mau lulus berapa tahun. Dari pengalaman saya memang ada adik kelas saya yang lebih cepat sih, 1 tahun persis itu selesai gitu ya, 1 tahun. Saya sendiri lulus tuh di 1,5 tahun gitu ya. Nah, kalau dibilang kalau mau aman ya sebenarnya kalau menggunakan dataset yang sudah ada sih nggak masalah gitu. Tetapi problemnya adalah memang seringkali kalau dataset yang sudah ada itu kadang sudah diambil orang untuk penelitian dengan topik yang sudah pernah dibahas begitu. Nah, yang agak sulit memang adalah kalau misalnya kita menggunakan data yang sudah ada itu adalah gimana kita bisa menemukan kebaruannya itu loh. Itu agak kesulitan di situ nanti biasanya Kak Malika. Jadi misal kita ngambil data dari Kaggle gitu ya. Selama topik kita berbeda dan itu belum pernah dibahas orang, minimal belum pernah dibahas orang dan metode kita itu memang tidak harus baru, tetapi ada uniknya sebenarnya kalau yang diminta itu ada uniknya. Ya, contoh misal di kasus saya itu kan uniknya ada yang bahas menggunakan ARIMA itu ada sebetulnya. Ada yang membahas menggunakan yang saya buat gitu ya, tetapi belum ada yang membuat satu karena kan saya tinggal di Salatiga, belum ada yang menggunakan
sensor itu untuk dibahas untuk membahas kondisi lingkungan di Salatiga, itu jadi sesuatu yang unik. Yang kedua, kalau di kasus saya adalah, saya uniknya adalah saya membuat semuanya dari sendiri begitu. Jadi dari mulai sensor tadi, kemudian sampai ke pembahasan, sampai penulisan, kemudian itu saya buat semua sendiri. Jadi itu sangat unik. Nah, kalau kita mau menggunakan yang model seperti saya, itu berarti teman-teman sudah harus memastikan bahwa teman-teman itu sudah mampu gitu ya untuk membuat itu. Karena kalau memang saya terus terang, karena memang kalau saya memang ada background dari teknik elektro gitu, sehingga tidak relatif tidak kesulitan gitu di awal. Jadi di awal sekali memang saya sempat terus terang lag gitu ya. Jadi karena sudah saya tuh nggak hampir, kalau boleh saya sharing, saya hampir 15 tahun nggak pernah kuliah. Kemudian saya kuliah memang tuh menyulitkan sih di awal, tetapi karena background saya dari teknik sehingga untuk mengejarnya lebih cepat. Nah, cuma memang kalau ditanyakan begitu ya jawabannya yang mana Kak Jo? Nah sekarang apakah kalau misalkan dengan menggunakan data yang sudah ada, teman-teman harus menemukan keterbaruannya. Jadi uniknya tuh apa sih? Misal datanya sama dengan saya gitu ya, atau teman-teman ambil data lain gitu. Nah itu uniknya dengan penelitian yang lain tuh apa? Celahnya itu di mana sih yang belum dibahas sama orang itu gitu. Nah itu teman-teman bisa membaca dari jurnal yang sudah ada, kemudian kan itu pasti ada batasan masalahnya. Nah itu yang biasanya kita ambil. Oh dia belum meneliti ini nih, meskipun datanya menggunakan yang itu sama gitu ya. Nah itu kita bisa ambil. Atau misalkan dia yang menggunakan satu dataset, lah kita bisa menggunakan 3 dataset untuk membandingkan gitu ya. Misalnya kita buat model, kita bandingkan, itu bisa. Kira-kira seperti itu Kak Malika. Apakah itu menjawab atau mungkin ada yang menanyakan lagi dari Kak Malika? Maaf Kak, enggak kedengeran lagi Kak. Apakah? Ini saya sebelumnya. Ya. Sorry Kak, putus-putus tadi. Oh terjawab ya Kak ya. Oh iya, iya. Jadi silakan Kak Malika, jadi teman-teman itu silakan sharing. Jadi gini teman-teman tuh kadang-kadang nggak bisa sendirian ya. Teman-teman tuh butuh sparring partner lah istilahnya. Kalau kita tinju itu kan butuh, meskipun teman-teman tuh pintar, tapi kadang-kadang kan teman-teman kan butuh orang yang untuk bisa seperti ini diskusi gitu ya. Saya dengan senang hati membuka diri untuk teman-teman tuh silahkan kalau ada kesulitan dengan apa yang saya punya, saya akan berusaha bantu teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu, merasa kayak mengganggu saya, enggak, justru memang saya tuh mengajar, diminta membantu itu sebetulnya adalah tujuannya untuk membantu teman-teman, bukan hanya sekedar mengajar seperti terus ya sudah selesai ya gitu, enggak. Jadi Kak Malika, Kak Desi, Kak Setia, atau juga Mas Agung silahkan aja kalau memang mau kontak, ya kalau berkenan ya, atau teman-teman bisa membutuhkan, silahkan teman-teman tuh boleh kok punya waktu sendiri kontak dengan saya, kemudian misalnya saya mau jimit Kak, atau mau ketemu langsung misalnya dengan Salatiga gitu ya, saya dengan senang hati akan membantu. Karena saya yakin kalau pembahasan hanya sekedar umum begini kan nggak mungkin tidak langsung mengerti gitu ya. Nah yang kayak apa Kak detailnya, nah itu nanti sambil berjalan kalau teman-teman menemukan kesulitan, silahkan teman-teman boleh sharing gitu ya. Saya sangat dengan senang hati sangat membantu. Itu apakah mungkin ada lagi? Mungkin dari Kak Septri atau mungkin dari Mas Agung, adakah mungkin? Silakan ya teman-teman boleh kontak saya. Nanti teman-teman sudah tahu nomor WA saya di grup ya. Jadi nanti sangat teman-teman langsung kontak aja. Karena memang ini tidak bisa langsung keluar pertanyaan yang detail gitu ya, tapi sambil berjalan teman-teman. Itu apakah mungkin teman-teman ada yang mau di-sharingkan lagi mungkin? Ada? Oke, kalau belum ada, sampai sini dulu teman-teman boleh beristirahat dulu. Nanti silakan ya sekali lagi kontak saya kalau memang dirasa teman-teman membutuhkan bantuan, paling nggak sharing gitu. Karena untuk menentukan topik dan segala macam itu sebenarnya teman-teman boleh. Hanya tinggal teman-teman itu kan hanya paling kebingungannya biasanya kan ini datasetnya gimana ya. Terus yang paling susah itu adalah menentukan ini yang beda dengan penelitian yang lain itu apa. Nah itu memang perlu diskusi dengan beberapa orang. Saya dulu juga nggak sendirian. Saya dulu diskusi langsung dengan Bu Ana, dengan Prof Hana, maksudnya dengan Pak Surya gitu, atau dengan dosen lain yang dirasa teman-teman itu nyambung topiknya gitu ya.
Itu teman-teman harus tahu gitu dosennya siapa gitu. Kalau Prof. Didit itu lebih banyak ke arah matematika keuangan gitu. Kalau Pak Surya teman-teman sudah tahu ya. Kalau Prof. Hana itu lebih ke arah model matematikanya. Kemudian kalau Pak siapa ya? Kalau Prof. siapa lagi nih? Prof. Didit, kemudian Pak Bambang. Kalau Pak Bambang ini lebih banyak ke arah juga ke matematika, terutama untuk fondasi matematika. Begitu tuh untuk penulisan teman-teman juga bisa konsultasi ke sana. Kemudian ya kalau dengan Prof. apa namanya? Saya jadi lupa namanya. Ya, Prof. Satu lagi. Nah itu teman-teman mungkin nanti bisa konsultasinya, terutama kalau misalnya terkait dengan pertama pemodelan teman-teman. Kalau teman-teman tuh di tesis tuh tidak cuma menulis konsepnya secara general ya, tapi konsep matematikanya itu penting teman-teman. Itu teman-teman harus harus siap dengan itu gitu ya. Karena kita tuh kan ada di Fakultas Sains Matematika, jadi secara saintifik tuh teman-teman harus menuliskan itu juga. Itu teman-teman, mungkin itu aja supaya teman-teman nanti sambil bisa diskusi lagi, mungkin silakan teman-teman boleh menghubungi saya. Mungkin lebih cepat jangan pakai email Kak, langsung aja ke WA supaya saya juga bisa merespon dengan cepat. Itu teman-teman, terima kasih waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya begitu ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak Jo, selamat malam. Sama Kak Desi, terima kasih. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Kak Septi dan Kak Manika. Terima kasih Kak Jo, malam. Sama-sama. Selamat malam.